Bab 1331. Pil pembekuan darah 100 perbaikan. Zhou Yu melihat kemunculan tiba-tiba kelima tuan tersebut dan sesaat tertegun. Dibandingkan saat mereka terlihat kemarin, masing-masing dari mereka tampak menua lebih dari 10 tahun. Lebih jauh lagi, wajah mereka semua memiliki bintik hitam dengan tingkat yang berbeda-beda. Pada saat Zhou Yu terkejut, sang pemimpin, Tetua Zhu, telah melayangkan pukulan ke arah wajah Zhou Yu. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah, dan dia segera menggunakan kuali emas pelindung untuk bertahan. Bam! Kuali emas pelindung milik Zhou Yu hanya bertahan 3 detik sebelum dihancurkan oleh kekuatan tinju Tetua Zhu. Segera setelah itu, pasukan tinju dari keempat lainnya juga menyerang secara serempak. Dalam sekejap, Zhou Yu mengeluarkan raungan rendah. Kekuatan geng naga langsung meletus. Bam! Dia melancarkan pukulan keras, menemui serangan keempat lawannya. Namun di saat berikutnya, dia merasakan datangnya Gang Jin yang dahsyat dan menakutkan dari keempat penjuru, mustahil untuk dilawan. Aduh! Zhou Yu meludahkan seteguk darah dan langsung terlempar mundur ke udara. Zhou Yu, hati-hati! Shen Yin merasa cemas, dia segera ingin menghunus pedangnya untuk menyerang. Namun Zhou Yu buru-buru berteriak. Shen Yin, lindungi Direktur Lin, aku bisa mengatasinya. Mendengar teriakan Zhou Yu yang mendesak, Shen Yin menjadi sangat cemas, tetapi dia mundur, berdiri di samping Lin Luoluo. Pada saat ini, Zhou Yu telah bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap dingin ke arah kelima orang itu, yang dipimpin oleh Tetua Zhu. Wajah Tetua Zhu penuh dengan racun. Zhou Yu, terakhir kali, kita menggunakan teknik terlarang, namun kau berhasil lolos. Hal itu membuat kita masing-masing kehilangan 15 tahun dari umur kita. Hari ini, karenamu lagi, kami berlima terpaksa menggunakan teknik terlarang untuk kedua kalinya dalam waktu sesingkat ini. Kali ini, bahkan jika itu mengorbankan 30 tahun umurmu lagi, kami akan membunuhmu. Mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba mengerti. Tak heran kelima orang ini begitu marah dan beringas saat menyerang. Alasannya sederhana saja. Teknik terlarang seperti itu, yang mengorbankan nyawa, tentu saja memiliki harga yang mahal, tetapi peningkatan kekuatan yang diberikannya sangatlah signifikan. Dalam formasi ini, kekuatan Tetua Zhu telah meningkat ke tingkat yang sebanding dengan ahli alam kaisar, sama seperti terakhir kali. Dan 4 lainnya juga telah mencapai tingkat King Realm Summit. Susunan pemain seperti itu membuat Zhou Yu merasakan beban krisis. Namun, dia tidak takut. Pertarungan ini tak dapat dielakkan baginya. Di mata Zhou Yu, semangat juang yang kuat meledak. Jika kau ingin membunuhku, ayolah. Zhou Yu mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang setan emas langsung muncul di tangannya. Dengan pedang iblis emas di tangannya, dia melompat ke udara, melepaskan 8 tebasan pedang iblis berkekuatan petir dalam satu gerakan. Dalam sekejap, disertai suara gemuruh, bayangan raksasa dari saber gang menebas ke bawah ke arah kelima orang itu. Sebagai tanggapan, kelima orang itu, yang dipimpin oleh Tetua Zhu, mengeluarkan raungan rendah. Penatua Zhu mengambil alih pimpinan, seluruh tubuhnya memancarkan Gang Jin yang meledak hampir seketika, berubah menjadi bayangan tinju raksasa yang menghadapi serangan itu. Ledakan. Suara ledakan dahsyat itu diiringi gelombang Gang Jin yang mengerikan. Tebasan Zhou Yu dan pukulan Tetua Zhu berimbang, imbang-imbang. Namun sebelum Zhou Yu dapat pulih, tinju keempat ahli puncak alam raja di belakang Tetua Zhu sudah mengenainya. Mereka semua tahu betul bahwa teknik terlarang ini tidak akan bertahan lama, karena itu adalah keadaan yang mereka capai sementara dengan menggunakannya. Jika mereka tidak dapat menghabisi Zhou Yu saat masih dalam teknik terlarang, jika gagal, itu berarti kehancuran mereka. Jadi, mereka berusaha sekuat tenaga sejak awal. Menghadapi serangan gabungan 4 orang, Zhou Yu hanya bisa mengandalkan kuali emas pelindung dari teknik kuali emas dan esensi sejati atribut airnya untuk bertahan. Bam! 4 ledakan mengerikan menghantam tubuh Zhou Yu. Zhou Yu kembali meludahkan darah dan terhempas mundur. Akan tetapi, kelima orang yang dipimpin oleh Tetua Zhu tidak memberi Zhou Yu waktu untuk beristirahat, mereka langsung mengejarnya dengan gerakan ofensif terkuat mereka. Mengandalkan kekuatan jalur pemurnian Qi dan ketajaman pedang iblis emas, Zhou Yu bertahan berulang kali. Namun, ia mampu menangkis seorang master seperti Tetua Zhu, yang setara dengan alam kaisar, sudah merupakan keajaiban, apalagi menghadapi 4 ahli puncak alam raja lainnya. Ia jelas tidak mampu. Dalam sekejap mata, Zhou Yu mundur berulang kali, luka-lukanya makin parah. Melihat ini, Lin Luoluo begitu cemas hingga dia menangis. Dia memohon dengan getir kepada Shen Yin untuk membantu, dan Shen Yin juga ingin campur tangan beberapa kali tetapi dihentikan oleh Zhou Yu. Shen Yin begitu gelisah hingga dia menghentakkan kakinya dengan pedang roh hijau di tangan, namun dia tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan Zhou Yu.
Dia tidak mungkin mampu menahan serangan kelima tetua Zhu sendirian. Dalam waktu singkat itu, Zhou Yu menderita 3 luka parah lagi. Sekarang, tubuh Zhou Yu sudah berlumuran darah. Setelah Penatua Zhu berhasil mendaratkan serangan lainnya, dia tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Zhou Yu, bukankah kamu begitu sombong? Menerobos keluarga Rongku sendirian, seenaknya memamerkan kekuasaanmu, membunuh tetua kami. Kau tidak menyangka akan mati secepat itu, kan? Biarkan aku katakan padamu, serangan berikutnya akan merenggut nyawamu. Dihadapkan dengan hukuman mati terhadap tetua Zhu, Zhou Yu tetap tenang. Dia menatap luka-lukanya, cahaya aneh bersinar di matanya. Zhou Yu bergumam pada dirinya sendiri. Negara ini hampir siap. Apa katamu? Tetua Zhu mengerutkan kening dan bertanya. Zhou Yu mengangkat kepalanya, tersenyum tipis kepada tetua Zhu, kemudian, tiba-tiba dia mengeluarkan botol giok, membukanya, dan memiringkannya, membiarkan pil di dalamnya meluncur ke mulutnya. Melihat ini, Penatua Zhu awalnya bingung. Lalu dia tiba-tiba menyadari. Yaitu, obat pil tingkat 9. Pil pembekuan darah 100 pemurnian. Bab 1332. Bab 1332. Kartu Thram. Zhou Yu mengonsumsi obat pil tingkat 9 yang dimintanya dari Master Aula. Obat pil ini disebut pil pembekuan darah 100 perbaikan. Saat ini, jalur penyempurnaan tubuhnya telah mencapai puncak alam suci, dan teknik kuali emas juga telah mencapai puncak alam 8 kuali. Dengan kata lain, kini dia hanya tinggal selangkah lagi dari pengembangan teknik kuali emas ke alam ekstrim tingkat ke-9. Pada saat itu, jalur penyempurnaan tubuh mau tidak mau akan melangkah ke alam raja. Namun langkah terakhir ini terlalu sulit. Zhou Yu telah mencoba beberapa kali sebelumnya, termasuk menggunakan pil Thunder Body Tempering dengan obat pil tingkat 8 dan meningkatkan kultivasi di platform pencerahan Wutong, tetapi dia tidak pernah dapat menembus rintangan terakhir ini. Oleh karena itu, ia berpikir untuk menggunakan obat pil untuk menerobos. Akan tetapi, obat pil biasa jelas tidak akan berhasil. Oleh karena itu, memanfaatkan pertemuan dengan Master Kuil Dewa Pil, Zhou Yu meminta obat pil tingkat 9. Obat pil yang diinginkannya justru untuk persiapan menghadapi momen ini. Pada saat ini, di bawah pengepungan Zhu Lao dan keempat orang lainnya, fisiknya menerima pukulan yang luar biasa. Namun di saat yang sama, ia juga mengaktifkan seluruh ki dan kekuatan darah dalam tubuhnya. Mengambil pil pembekuan darah 100 perbaikan sekarang tidak diragukan lagi adalah saat yang terbaik. Saat obat pil itu langsung masuk ke dalam tubuhnya. Bang! Zhou Yu merasa seolah-olah ada bom yang meledak dalam dirinya. Dalam sekejap, ki dan kekuatan darah yang sangat mengerikan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Terlebih lagi, semua ki dan darah sepenuhnya menyala pada saat ini. Zhou Yu merasa seolah-olah api yang berkobar sedang membakar dalam dirinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan, sambil mengangkat kepalanya karena kesakitan. Bersamaan dengan rasa sakit yang menusuk jiwa, api yang berkobar di dalam menyembur keluar, seketika menyelimuti Zhou Yu sepenuhnya. Pada saat itu, semua orang di sekitar tercengang. Di hadapan mereka, Zhou Yu telah berubah menjadi bola api besar. Lin Luoluo tidak mengerti apa yang tengah terjadi, tetapi melihat Zhou Yu dilalap api, dia menjadi gila, mengeluarkan suara yang menyayat hati. Zhou Yu. Saat dia berteriak, Lin Luoluo benar-benar nekat mencoba untuk menyerbu. Shen Yin yang berada di dekatnya dengan cepat dan putus asa menahannya. Luoluo, jangan cemas, ini bukan api sungguhan. Itu adalah kekuatan ki dan darah. Zhou Yu telah meminum pil tingkat 9. Ki dan kekuatan darahnya melonjak. Situasi ini seharusnya menguntungkan Zhou Yu, tetapi itu tergantung pada apakah dia dapat menahannya. Mendengarkan bujukan Shen Yin, Lin Luoluo kemudian menarik diri, tetapi wajahnya penuh ketegangan, matanya penuh kekhawatiran, tangannya terkepal erat, secara naluriah berdoa. Sementara itu, Zhu Lao dan yang lainnya, menyaksikan kejadian ini, juga terguncang. Akan tetapi, mereka adalah seniman bela diri alam raja, berpengetahuan luas dan berpengalaman. Zhu Lao berteriak dingin. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika anak ini menahannya dan memurnikan semua kekuatan obat, itu akan lebih merepotkan. Serang bersama. Dengan teriakan dingin dari Zhu Lao, mereka berlima langsung menyerang bersama. 5 serangan kuat langsung membombardir Zhou Yu. Melihat ini, Shen Yin menggigit bibirnya. Zhou Yu, aku hanya bisa menahan mereka sebentar, cepatlah. Berbicara bersamaan, Shen Yin, tanpa ragu, merobek jimat giok halus dari lehernya. Seketika, dia menepuk dadanya, menyemburkan seteguk darah saripati yang tersebar ke jimat giok. Berdengung. Dari jimat giok itu, tiba-tiba muncul cahaya biru yang menyilaukan. Cahaya biru ini, dalam sekejap mata, mengembun menjadi hantu hijau.
Shen Yin, saat ini, sudah pucat. Dia mengacungkan pedang roh hijau ke arah Zulao dan kelima orang itu, mengayunkannya dengan ganas. Lalu, hantu hijau raksasa itu perlahan mengulurkan tangannya, menyerang mereka berlima dengan telapak tangan besar. Zulao dan kelima orang itu telah melancarkan serangan mematikan terhadap Zhou Yu. Tetapi keributan yang disebabkan oleh Shen Yin di samping membuat wajah mereka berubah drastis. Zulao berteriak. Ini adalah proyeksi yang tampak nyata. Hati-hati, ini adalah teknik mengerikan yang hanya bisa digunakan oleh ahli alam Kaisar Puncak. Saat alarm berbunyi bersamaan, Zulao dan yang lainnya tidak lagi peduli untuk menyerang Zhou Yu. Serangan mereka berganti-ganti, semuanya menyerang hantu hijau raksasa itu. Ledakan. Disertai suara getaran yang menggetarkan. Zulao dan kelima orang itu memuntahkan darah dan melesat mundur. Hanya satu serangan saja yang menyebabkan kelima orang ini terluka parah. Bersamaan dengan itu, hantu hijau itu pun menghilang. Ini adalah artefak pelindung yang diberikan kepada Shen Yin oleh keluarga Shen, hanya untuk digunakan pada saat benar-benar berbahaya. Untuk menyelamatkan Zhou Yu, Shen Yin tidak peduli dan langsung mengerahkannya. Tentu saja, memasang jimat giok ini bukan perkara mudah. Itu menghabiskan banyak darah Saripati Shen Yin. Dalam hitungan detik, ki dan darah Shen Yin rusak parah. Setelah satu serangan, Shen Yin juga memuntahkan darah dan berlutut tak berdaya di tanah. Lin Luoluo ketakutan tetapi cepat bereaksi dan bergegas untuk mendukung Shen Yin. Sementara itu, Zulao dan kelima temannya juga berjuang untuk bangkit. Meskipun mereka terluka parah, dalam kondisi teknik terlarang, kekuatan mereka cepat pulih. Melihat hantu hijau yang memilukan itu menghilang, Zulao dan yang lainnya menghela napas lega. Selanjutnya, tatapan Zulao beralih ke Shen Yin. Matanya menunjukkan kebencian yang amat sangat. Wanita sialan ini berulang kali mendapat medali dalam urusan keluarga Rong saya. Aku akan mengambil nyawamu yang tidak berharga itu terlebih dahulu. Sambil berbicara, Zulao mengangkat tinjunya dan meninju Shen Yin. Shen Yin, saat ini, mengalami kehilangan ki dan darah yang parah, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Shen Yin mengerahkan segenap tenaganya untuk mendorong Lin Luoluo ke samping, sambil menampakkan senyum pahit. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Saat Shen Yin berusaha menutup matanya, tiba-tiba, hawa panas yang mengerikan menyerbunya. Dia membuka matanya, dan mendapati sesosok tubuh yang dilalap api berdiri di hadapannya. Ledakan. Tinju Zulao menghantam keras sosok yang terbakar itu. Namun tampaknya ia tenggelam ke dalam laut, tanpa menimbulkan riak. Kemudian, api yang membakar itu berangsur-angsur mereda. Sosok Zhou Yu terungkap. Zhou Yu. Melihat kondisi Zhou Yu saat ini, Shen Yin tertegun. Bab 1333. Bab 1333. Alam tertinggi 9 kuali. Kulit Zhou Yu tiba-tiba berubah total menjadi wujud kuali emas. Pola-pola metalik, yang terlihat dengan mata telanjang, terus-menerus menyatu pada dagingnya, seakan-akan membentuk pola-pola baru pada kulitnya. Fenomena ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum pola logam tersebut perlahan-lahan menghilang di kulit Zhou Yu. Semuanya kembali ke keadaan semula. Tentu saja, satu-satunya perbedaan adalah luka Zhou Yu telah sembuh sepenuhnya. Pada saat ini, Zhou Yu berbalik dan menatap Shen Yin, rasa terima kasih terlihat di matanya. Dia melihat semua yang telah dilakukan Shen Yin untuknya sebelumnya. Dia juga sangat menyadari bahwa jimat giok yang dilempar Shen Yin pasti sangat berharga. Nona Shen, tidak perlu mengucapkan terima kasih dengan kata-kata atas bantuan sebesar ini. Shen Yin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum cerah. Saya baik-baik saja. Sepertinya kamu berhasil. Kalau begitu, serahkan saja padamu. Zhou Yu mengangguk. Tidak masalah. Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik menghadap Zulao dan yang lainnya. Pada saat ini, Zulao merasakan hawa dingin di tulang punggungnya akibat tatapan Zhou Yu. Bicaralah, bagaimana kau ingin mati? Zhou Yu berkata dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Mendengar ini, Zulao merasa sangat terhina. Zhou Yu, kau sedang mencari kematian. Dia kemudian melepaskan seluruh gangjinnya, menyerang Zhou Yu dengan pukulan yang ganas. Mati untukku. Pukulan ini meledak dengan gelombang kejut gangjin yang mengerikan, menyerbu langsung ke arah Zhou Yu. Kekuatannya tak kalah hebat dari serangan seorang master alam kaisar kelas 1 biasa. Namun, Zhou Yu tetap tidak tergerak. Sampai pukulan itu sampai padanya, dia tiba-tiba melangkah maju. Bang! Pukulan itu mendarat keras di dada Zhou Yu. Namun, itu menghasilkan suara metalik. Pada saat dada Zhou Yu dipukul, pola kuali emas misterius muncul sebentar lalu lenyap. Dalam kemunculan singkat itu, gangjin dari pukulan Zulao menghilang seluruhnya. Rasanya seperti telah ditelan. Melihat ini, Zulao tercengang.
Dia menatap Zhou Yu dengan kaget. Anda, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Zhou Yu mencibir. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua karena telah membantu saya menerobos teknik kuali emas ke alam ekstrim tingkat ke-9. Sesuai dugaan Zhou Yu, dengan memurnikan pil pembekuan darah 100 pemurnian, dengan khasiat pil tingkat 9 yang kuat, teknik kuali emasnya akhirnya berhasil menembus alam ekstrim tingkat ke-9. Teknik kuali emas di alam ekstrim tingkat ke-9 tidak mengecewakannya. Itu tidak hanya membawa pertahanan fisiknya ke tingkat yang hampir sebanding dengan seniman bela diri pemurnian tubuh di alam kaisar, namun juga membiarkan jalur penyempurnaan tubuhnya menerobos dari alam suci ke alam raja. Hasilnya, jalur pemurnian Ki dan jalur pemurnian tubuhnya mencapai alam raja. Pada saat ini, kekuatannya melonjak sekali lagi. Melalui penyelidikan yang disengaja sebelumnya, Zhou Yu telah membuktikan bahwa Zhu Lao, yang untuk sementara meningkatkan kekuatannya menggunakan teknik terlarang hingga nyaris menyamai alam kaisar, bukan lagi tandingannya. Untuk mengucapkan terima kasih, aku akan mengantarmu pulang secara pribadi. Setelah berbicara, tanpa memberi Zhu Lao dan yang lainnya kesempatan untuk bereaksi, Zhou Yu tiba-tiba melangkah maju. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya, dan teknik kuali emas langsung aktif, melontarkan pukulan yang kuat. Berdengung. Saat tinjunya terulur, cahaya keemasan yang cemerlang meledak di depan Zhou Yu. Kekuatan ini tampaknya mengguncang tatanan langit dan bumi. Saat Zhu Lao merasakan kekuatan pukulan yang mengerikan itu, raut wajahnya berubah drastis, dan dia mengeluarkan seluruh gangjin di dalam dirinya untuk melawan. Tetapi, ledakan, disertai suara ledakan yang besar. Tubuh Zhu Lao terpental. Di udara, tubuhnya meledak, dengan kekuatan dahsyat Zhou Yu menghancurkannya sepenuhnya. Setelah pukulan ini, Zhu Lao sudah tidak dapat dikenali lagi. Melihat hal itu, keempat orang lainnya hampir mati ketakutan. Mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa dan tidak berpikir dua kali sebelum melarikan diri. Zhou Yu mencibir. Mau lari sekarang? Terlambat. Dia melangkah maju, lalu langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya dia muncul bagaikan hantu di hadapan keempat orang itu. Tanpa ampun, dia melayangkan pukulan lagi ke arah mereka. Pada saat ini, keempat orang itu benar-benar ketakutan oleh kekuatan Zhou Yu dan tidak memiliki keinginan untuk melawan, berhamburan seperti burung dan binatang yang mencoba melarikan diri. Namun Zhou Yu tidak memberi mereka kesempatan. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan dua orang di sebelah kiri. Segera setelah itu, Zhou Yu menargetkan dua yang terakhir. Dua yang terakhir benar-benar membuat putus asa. Sambil melarikan diri, mereka berteriak kepada tetua kedua Rong Fang di langit. Leluhur, selamatkan kami. Pada saat itu, Rong Fang tengah bertempur sengit melawan wakil ketua Balai Li dan Yang Mulia Hong, bertempur dengan sekuat tenaga. Mendengar teriakan minta tolong di bawah, dia memaksa keduanya mundur, melihat ke bawah, dan melihat dua orang terakhir dibunuh oleh Zhou Yu. Melihat ini, Rong Fang menjadi marah. Zhou Yu, beraninya kau membantai orang-orang keluarga Rongku, kau pantas mati. Pada saat yang sama, wakil kepala Balai Li dan Yang Mulia Hong segera mengelilinginya. Wakil kepala Aula Li menatap dingin ke arah Rong Fang. Rong Fang, dengan keluarga Rongmu yang menghadapi kerugian besar, tidakkah kau akan menyerah? Menyerah. Wajah Rong Fang berubah kejam. Kalianlah yang seharusnya menyerah. Apakah kau benar-benar berpikir usaha keluarga Rongku berakhir di sini? Tidakkah kau sadar bahwa aku telah mengulur waktu? Mengulur waktu. Baik wakil kepala Aula Li maupun Yang Mulia Hong terkejut. Seketika wajah mereka berubah, dan wakil ketua Aula Li mengerutkan kening. Rong Fang, trik apa lagi yang kamu punya? Rong Fang mengabaikan mereka dan menatap ke kejauhan, tampaknya menunggu seseorang. Pada saat ini, riak spasial tiba-tiba terjadi di kejauhan. Rong Fang segera menunjukkan ekspresi gembira. Dia membungkuk dan berkata, "Selamat datang, leluhur." Bab 1334. Kegilaan Rong Fang. Mendengar ini, wakil ketua Aula Li, Yang Mulia Hong, dan bahkan hantu tua Jucun serta para tetua semuanya berhenti, menoleh untuk melihat. Sosok bayangan muncul, melangkah di udara, seketika tiba di hadapan semua orang. Orang ini, dengan rambut dan janggut putih, mengenakan jubah putih, wajahnya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dia adalah leluhur, yang terkenal di samping kepala Balai Kuil Dewa Pil. Begitu leluhur muncul, semua orang, termasuk wakil kepala Balai Li, Yang Mulia Hong, dan para ahli alam kaisar lainnya, merasakan hati mereka mencelos. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti setiap orang. Rong Fang, yang penuh kegembiraan saat ini, segera mendekati leluhur dengan hormat, sambil berkata, "Leluhur, kedatanganmu tepat waktu. Zhou Yu baru saja hendak pergi dengan tubuh suci roh pengobatan, dan aku menghentikannya. Namun,
Wakil Kepala Aula Li dan Yang Mulia Hong berniat melepaskan Zhou Yu. Mohon, leluhur, bertindaklah dan tangani mereka. Kata-kata ini menyebabkan Wakil Kepala Balai Li dan Yang Mulia Hong mengubah ekspresi mereka. Mereka langsung membantah. Leluhur, Rong Fang diam-diam berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Yinming, mungkin merencanakan sesuatu yang jahat. Leluhur, kumohon selidiki dengan jelas dan hukum para pengkhianat di dalam. Mendengar ini, tatapan leluhur samar-samar menyapu seluruh pemandangan. Ketika melihat Juchun, hantu tua dari Sekte Yinming, wajah leluhur menjadi muram. Rong Fang, ada apa dengan orang-orang dari Sekte Yinming? Rong Fang tersenyum tidak tulus dan berkata, leluhur, Juchun adalah temanku. Dia benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, dia juga akan mengikuti perintah leluhur. Bahkan, jika perlu, seluruh Sekte Yinming dapat mengikuti perintahmu, leluhur. Setelah berbicara, Rong Fang menatap hantu tua Juchun. Saudara Juchun, apakah kamu setuju? Hantu tua Juchun tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan sosoknya berdiri di hadapan leluhur. Leluhur, saudara Rong berkata dengan benar. Kunjungan saya sepenuhnya untuk kerjasama antara kedua belah pihak. Master Sekte Yinming kami juga sudah siap. Jika diperlukan, dia bisa melintasi alam kapan saja. Kata-kata ini membuat semua orang terkejut. Terutama Wakil Hall Master Li dan Yang Mulia Hong. Wajah mereka berubah secara tiba-tiba. Rong Fang, apa maksudmu? Kapan kuil Dewa Pil kita bekerja sama dengan Sekte Yinming? Pada saat ini, leluhur juga menunjukkan kemarahan. Rong Fang, omong kosong apa yang kau katakan? Lebih baik kau jelaskan semuanya dengan jelas, kalau tidak, orang tua ini tidak akan mengampunimu. Saat berbicara, niat membunuh yang mengerikan meletus dari leluhur. Meski dari kejauhan, Zhou Yu tak kuasa menahan gemetar seluruh tubuhnya. Ketika leluhur pertama kali muncul, Zhou Yu mencoba merasakan kultivasi orang tersebut. Akan tetapi, saat menggunakan Divine Sense, dia sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran leluhur. Jelas, itu karena kultivasi leluhur jauh lebih unggul darinya. Dan sekarang, saat leluhur mengamuk, dia akhirnya merasakan kultivasi leluhur. Alam Kaisar kelas 7. Kultivasi semacam itu hampir menyentuh puncak tertinggi dunia seni bela diri. Itu mengerikan. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Yang lebih mengejutkan Zhou Yu adalah bahwa Rong Fang dan Juchun, hantu tua dari Sekte Yinming, tampaknya telah lama bersekongkol secara diam-diam. Bukankah Rong Fang seharusnya menjadi orang kepercayaan leluhur? Mungkinkah leluhur tidak menyadari masalah ini? Tetapi jika leluhur tidak tahu, dari mana Rong Fang mendapatkan keberanian untuk berbicara begitu berani di hadapan leluhur? Apakah dia tidak takut bahwa leluhur, dalam kemarahannya, akan membunuhnya? Kecuali, wajah Zhou Yu langsung berubah jelek. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Persis seperti apa yang dikatakan oleh hantu tua Juchun, jika diperlukan, Master Sekte Yinming bisa datang kapan saja. Petik 1. Jika memang begitu, berarti para ahli Sekte Yinming telah tiba di kuil Dewa Pil. Jika tidak, dari mana Rong Fang mendapatkan keberanian seperti itu? Jika memang begitu, bukankah mereka terjebak dalam pertikaian sekte antara dua sekte tersembunyi yang besar? Ini bukan lelucon. Menghadapi kemarahan leluhur, Rong Fang tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia tersenyum ringan dan berkata, leluhur, apakah kamu tidak menginginkan tubuh suci roh pengobatan? Aku telah melestarikan tubuh suci roh pengobatan sesuai dengan keinginanmu. Tapi seperti yang kau lihat, seseorang bertekad untuk menghalangiku. Jika aku tidak menemukan rekan kerjasama, tubuh suci roh pengobatan yang kau inginkan mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Mendengar kata-kata itu, leluhur segera menegur. Rong Fang, aku berusaha mempertahankan tubuh suci roh obat demi kemajuan kuil Dewa Pil. Dasar orang bodoh yang kurang ajar, berani memutarbalikkan motifku, memanfaatkan situasi, dan diam-diam berkolusi dengan Sekte Yinming. Sekarang, aku memberimu kesempatan, bunuh orang-orang dari Sekte Yinming dan buktikan kau tidak bersalah, atau jangan salahkan aku karena kejam. Sekarang, Zhou Yu dan yang lainnya bisa melihat bahwa reaksi leluhur itu tampak tidak dibuat-buat. Lebih penting lagi, mengingat kultivasinya, tidak perlu bertindak. Jika dia memerintahkan Rong Fang untuk berkolusi dengan Sekte Yinming, dia hanya perlu membunuh wakil kepala Aula Li dan yang lainnya. Baginya, itu masalah sepele. Dia seharusnya ditipu oleh Rong Fang. Wakil kepala Aula Li segera berteriak dengan marah. Rong Fang, beraninya kau bertindak begitu ceroboh, mengkhianati kuil Dewa Pil. Yang Mulia Hong juga dengan marah berkata, Rong Fang, berlututlah dan hadapi kematianmu segera. Sambil berkata demikian, mereka berdua mendekati Rong Fang, melepaskan aura mereka, menguncinya dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri.
Sementara itu, Zhou Yu mulai mundur diam-diam bersama Shen Yin dan Lin Luoluo. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang dapat ia campuri. Menghadapi pengepungan, Rong Fang tidak menunjukkan rasa takut. Dia menatap tajam ke arah leluhur dan berkata, "Leluhur, pada titik ini, izinkan saya untuk terus terang. Kejadian hari ini adalah jebakan yang dibuat oleh kepala balai, yang dengan sengaja mengeluarkan pemberitahuan palsu untuk memancing saya keluar. Tapi, itu tidak masalah. Aku sudah mengumpulkan cukup kekuatan selama bertahun-tahun untuk menghadapi Ketua Aula. Sekarang, leluhur, jika kau mengucapkan satu kata saja, aku akan bergabung dengan saudara Jucun dan menggulingkan Ketua Aula, mendorongmu ke puncak. Hanya Anda yang bisa memastikan perkembangan masa depan kuil Dewa Pil." Wajah leluhur menjadi gelap. Fabrikasi murni. "Rong Fang, aku lihat kau sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kalau begitu, aku akan mengeksekusimu sekarang." Dengan itu, leluhur mengangkat tangannya, melancarkan serangan ke arah kepala Rong Fang. Namun, saat dia bergerak, sosoknya tiba-tiba bergetar, dan gumpalan gas hitam muncul di wajahnya. Bab 1335. Kembalinya, gelap. Wajah sang leluhur tiba-tiba berubah, tubuhnya gemetar, dan ekspresi kesakitan segera muncul. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi dengan leluhur? Hanya Zhou Yu yang menyadari energi hitam muncul di wajah leluhur, dan dia mengerutkan kening. Energi hitam ini kelihatannya sangat familiar baginya, tetapi dia tidak dapat langsung mengingatnya. Pada saat ini, Rong Fang tertawa terbahak-bahak. Dia mendekati leluhur tanpa rasa takut, mengulurkan tangan, dan menepuk pundak leluhur. "Leluhur, saranku sebelumnya adalah untuk kebaikanmu sendiri. Coba pikirkan, asal kau bertindak sekarang dan menyingkirkan wakil ketua Aula Li dan yang lainnya, aku jamin, dengan bantuan Sekte Yinming, kita bisa melenyapkan ketua Aula, dan seluruh kuil Dewa Pil akan menghormatimu." Menghormatimu. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Aku bahkan bisa membantumu mencapai puncak alam kaisar dalam waktu singkat, mungkin bukan hal yang mustahil untuk menembus alam kaisar. Hal yang baik sekali, kuharap kau mempertimbangkannya dengan saksama, leluhur, dan jangan bersikap bodoh. Melihat Rong Fang tersenyum di depannya, wajah leluhur menjadi sangat tidak menyenangkan. "Rong Fang, apa sebenarnya yang telah kau lakukan padaku?" Rong Fang terkekeh. Seperti yang diharapkan dari leluhur, sangat pintar. "Tapi kau tak bisa menyalahkanku, lagi pula, kultivasimu begitu tinggi, bagaimana kalau aku membuatmu marah dan kau memutuskan untuk membunuhku? Aku harus punya cara untuk melindungi diriku sendiri, bukan?" Saat berbicara, Rong Fang tiba-tiba membentangkan telapak tangannya, dan seberkas energi hitam muncul darinya. Energi hitam ini, di bawah manipulasi Rong Fang, berubah menjadi hantu hitam di telapak tangannya, yang terus-menerus berkeliaran. Hantu hitam itu memancarkan aura teror yang membuat orang bergidik. Pada saat ini, mata Rong Fang juga menunjukkan energi hitam yang sama, namun dia tampak sangat bersemangat, bahkan fanatik. Ini. Sang leluhur mengenalinya, energi hitam ini adalah apa yang telah muncul dalam tubuhnya tanpa peringatan. Energi hitam inilah yang membuatnya tidak dapat menggunakan ki sejati. Kalau dia dengan paksa mengaktifkan ki sejatinya, roh primordialnya terasa seperti akan hancur. Untuk mengetahui dia adalah leluhur kuil Dewa Pil. Racun macam apa yang belum pernah dilihatnya di dunia ini? Dia dapat memastikan 100%, energi hitam ini bukanlah racun. Itu sesuatu yang tidak diketahuinya. Terlebih lagi, berdasarkan demonstrasi Rong Fang tadi, energi hitam ini mengandung energi yang menakutkan. "Apa-apaan benda ini?" seru leluhur dengan marah. Rong Fang tidak dapat menahan kegembiraannya, berkata dengan semangat fanatik. "Benda ini dapat membuat seseorang menjadi luar biasa kuatnya. Leluhur, dengan ini, kamu tidak perlu lagi takut pada Master Aula. Selama kita bekerja sama, aku jamin, dalam 10 tahun, kita akan menyapu bersih semua sekte tersembunyi, dan saat itu, mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentang akan binasa. Leluhur, angguk saja, dan aku bisa membiarkanmu merasakan energi ini sekarang." Sang leluhur meraung marah. "Rong Fang, kamu telah jatuh ke jalan iblis dan bahkan tidak menyadarinya. Aku akan mempertaruhkan nyawaku hari ini untuk membunuhmu." Dengan itu, sang leluhur segera mencoba mengaktifkan ki sejatinya untuk secara paksa membunuh Rong Fang yang berada tepat di depannya. Namun, wajah Rong Fang langsung berubah sedingin es. Orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Mencari kematian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Rong Fang tiba-tiba melancarkan pukulan. Bam! Pukulan itu menghantam dada sang leluhur dengan keras. Pada saat ini, tubuh leluhur yang terkorosi oleh energi hitam,
tidak mampu lagi memanifestasikan kultivasinya, terkena pukulan di dadanya, ia meludahkan darah dan terlempar mundur. Melihat kejadian ini, Wakil Ketua Aulali dan Yang Mulia Hong meraung marah. Rong Fang, beraninya kau. Keduanya segera bergegas menyerang Rong Fang. Melihat ini, Rong Fang mencibir dingin dan berkata pada Juchun. Saudara Juchun, tidak perlu menunggu. Karena orang-orang ini menolak bersulang hanya untuk minum minuman keras. Lalu seperti yang telah kita bahas sebelumnya, biarkan Master Sekte Anda datang ke wilayah itu. Hari ini, aku akan mengambil alih kuil Dewa Pil sepenuhnya. Pada saat ini, mata Rong Fang berkedip dengan cahaya hitam aneh, seluruh auranya berubah total. Dia tampak seperti hantu ganas yang muncul dari neraka. Membuat orang bergidik. Zhou Yu tiba-tiba teringat pada saat ini. Dia berseru, ini gelap. Kembali ke gua kultivator kuno, tepat sebelum Five Thunder Trooperson meninggal, dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan napas kegelapan di dunia ini. Dan dia juga memberitahunya bahwa beberapa kekuatan tersembunyi telah dirusak oleh kegelapan. Dia tidak dapat mengingatnya sebelumnya, tetapi melihat keadaan leluhur sekarang, dia segera mengingatnya. Situasi ini sangat mirip dengan situasi Seng Tianxi di kamar dagang Tianyu. Tidak mengherankan, ini seharusnya yang disebut oleh Five Thunder Trooperson sebagai gelap. Tanpa diduga, benda ini telah menyusup ke kuil Dewa Pil, dan dari kelihatannya, Sekte Yin Ming juga sama. Pada saat ini, mendengar kata-kata Rong Fang, Juchun mencibir. Tidak masalah. Sambil berbicara, dia mengeluarkan token giok hitam legam dari dadanya. Kemudian, dia menghancurkan token giok itu dengan tajam. Dalam sekejap, pecahan token giok itu berubah menjadi sinar cahaya hitam. Sinar cahaya hitam ini naik dan membentuk gerbang cahaya gelap di udara. Saat gerbang cahaya hitam terbentuk, tiba-tiba meletuslah pancaran cahaya hitam, disertai pula fluktuasi spasial yang hebat. Wakil Kepala Aulali melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Tidak bagus, dia sedang membangun saluran teleportasi untuk sementara. Hentikan dia cepat. Mendengar hal itu, lelaki tua itu pun mengenalinya. Tanpa berpikir panjang, dia mengarahkan serangan berat ke gerbang cahaya, mencoba menghancurkannya. Namun Juchun segera menyerang dan menangkis serangan lelaki tua itu. Tidak ada gunanya, tunggu saja, Master Sekte Yin Ming kita akan segera turun. Saat itu, semua orang di kuil Dewa Pil yang tidak menyerah harus mati. Juchun tertawa riang. Hanya dalam waktu belasan detik, portal yang hampir mengeras muncul di gerbang cahaya hitam. Ternyata, saluran teleportasi telah terbentuk. Pada saat yang sama, dari portal itu, tekanan mengerikan mulai menyebar. Seolah-olah seekor binatang raksasa yang mengerikan akan muncul dari portal sedetik kemudian. Namun, pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Dari manapun asalmu, kembalilah ke sana. Disertai teguran dingin ini, seberkas cahaya putih menerobos udara dan menghantam portal hitam itu dengan ganas. Bab 1336. Kontrol. Melihat adegan ini, ekspresi Juchun dan Rong Fang berubah drastis. Tidak bagus, saluran teleportasi akan runtuh. Tepat saat wajah mereka memucat, suara dingin tiba-tiba keluar dari lubang yang gelap gulita. Mencari kematian. Segera setelah itu, pilar energi hitam melonjak keluar dari lubang gelap. Ledakan. Serangan hitam dan putih bertabrakan seketika. Di sekitar seluruh pintu masuk saluran, kekuatan spasial berfluktuasi hebat, dan kekuatan spiritual langit dan bumi meledak seperti bom. Wakil Kepala Aulali, Rong Fang, dan sekelompok ahli alam kaisar semuanya terguncang dan terbang menjauh. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Pada saat ini, pupil mata Zhou Yu menyusup tajam, dia telah melihat sesosok-sosok hendak muncul dari celah gelap. Meski sosoknya belum sepenuhnya menampakkan diri, tekanan yang mengerikan sudah menyebar. Tekanan itu saja membuat Zhou Yu merasa terbebani, seolah-olah Taisan sedang menekannya. Namun pada saat ini, dengusan dingin itu terdengar lagi. Anjing-anjing Sekte Yin Ming, aku akan mengatakannya lagi, mundur. Dengan teriakan marah ini, cahaya putih itu meletus lagi, dan kali ini, kekuatannya sedikitnya 3 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ledakan. Serangan ini langsung menghancurkan celah tersebut. Suara geram segera terdengar dari dalam lubang itu. Sialan wanita, tunggu, aku akan membuatmu berada di bawahku pada akhirnya. Sebelum suara marah ini selesai berbicara, lubang gelap gulita itu tiba-tiba meledak. Saluran teleportasi telah hancur. Saat saluran teleportasi hancur, fluktuasi spasial besar-besaran menyebar. Di mana fluktuasi spasial ini berlalu? Dalam radius 10 km, entah itu tanaman atau batu, semuanya diam-diam berubah menjadi debu. Dan Zhou Yu dan yang lainnya sudah pindah jauh.
Melihat konsekuensi fluktuasi spasial ini, semua orang merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka, dan keringat dingin menetes. Pada saat ini, di balik cahaya putih, sesosok muncul. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah hitam besar. Ketika melihat orang ini, wakil kepala Olali dan yang lainnya langsung berteriak kegirangan. Kepala Balai. Zhou Yu juga memperhatikan dengan saksama, dan memang itu adalah Master Kuil Dewa Pil. Pada saat ini, Master Aula memasang ekspresi yang sangat dingin. Pandangannya langsung tertuju pada tetua kedua Rongfang. Rongfang, kamu memang jatuh. Melihat sang Master Aula muncul, wajah Rongfang pun berubah. Sekarang saluran teleportasi telah hancur dan Master Sekte Yin Ming tidak dapat turun, mereka tidak dapat menandingi Master Aula. Rongfang tidak berkata apa-apa dan langsung muncul di hadapan leluhur. Sang leluhur saat ini diselimuti oleh ki hitam, kesadarannya kacau, dan dia tidak bereaksi terhadap kemunculan Rongfang. Rongfang memasang ekspresi menyeramkan dan menepukkan telapak tangannya ke kepala leluhur. Dalam sekejap, aliran ki hitam mengalir ke tengkorak leluhur. Sang kepala balai berteriak dengan marah. Rongfang, beraninya kau. Rongfang tertawa dengan marah. Kepala balai, karena sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, aku tidak peduli lagi dengan apapun jika aku ingin bertahan hidup. Pada saat itu, mata leluhur tiba-tiba terbuka, dan matanya dipenuhi ki hitam. Rongfang mencibir dan menepuk kepala leluhur. Pergi, bunuh dia. Mendengar ini, mata sang leluhur dipenuhi ki hitam, dan dia benar-benar mengikuti instruksi Rongfang untuk menyerang Master Balai. Melihat ini, Rongfang menjadi gembira. Hancurkan diri sendiri untukku. Bunuh saja dia. Melihat serangan leluhur, bagaimana mungkin Master Aula tidak melihat bahwa leluhur telah dikendalikan oleh Rongfang. Wajahnya berubah sangat muram, dan dia segera mengangkat tangannya untuk memukul leluhur, bermaksud menaklukkannya. Namun, leluhur yang terbungkus dalam ki hitam tidak hanya kehilangan kesadaran, tetapi tubuhnya juga mengalami perubahan tertentu. Serangan telapak tangan Hall Master mengenai dia, namun tidak menyebabkan luka apapun. Setelah menahan serangan itu, sang leluhur dengan kejam menerkam ke arah sang Master Aula. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Ekspresi wajah Master Aula berubah, dia segera melepaskan kedua telapak tangannya, dan gelombang ki sejati berwarna putih meledak keluar, membentuk beberapa panah ki yang masing-masing mengenai beberapa titik penting di tubuh leluhur. Saat titik-titik vital ini terstimulasi, leluhur yang awalnya berkembang dan siap menghancurkan dirinya sendiri tiba-tiba terhenti, dan wujudnya mulai kembali normal. Namun saat ini, Master Aula harus terus-menerus menggunakan teknik kultivasinya untuk mengendalikan leluhur yang tidak sadarkan diri, sehingga dia tidak dapat membebaskan dirinya. Melihat ini, Rongfang mencibir. Bisakah Ketua Aula menghentikannya untuk sementara, atau bisakah dia menghentikannya selamanya? Selama leluhur bisa menembus titik-titik yang tersegel, dia masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Hahaha, aku sarankan kamu jangan pernah berpikir untuk kabur. Jika kau berani kabur, aku akan menyuruh leluhur pergi ke aula utama Pilgat Hall dan meledak di sana. Saat itu, lihatlah berapa banyak orang yang akan menemaninya ke kubur. Mendengar ancaman Rongfang, kepala balai menjadi murka, tetapi saat ini, dia tidak punya solusi yang lebih baik. Sang ketua balai hanya bisa berteriak. Wakil ketua Olali, Yang Mulia Hong, segera bunuh dia untukku. Mendengar hal ini, wakil kepala Olali dan Yang Mulia Hong segera menjawab. Baik, kepala Aula. Lalu keduanya menyerang Rongfang, dipenuhi niat membunuh. Menghadapi serangan keduanya, Rongfang mencibir, dan dengan gemetar, gelombang ki hitam yang mengerikan meletus darinya. Tadi aku menahan diri, sekarang aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Rongfang mendorong ki hitam dan tiba-tiba meninju. Pukulan yang tampaknya biasa saja ini, dengan tambahan ki hitam, menjadi sangat menakutkan. Wakil Kepala Balai Li dan Yang Mulia Hong bersama-sama melawan dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, saat terjadi kontak, wajah keduanya berubah menjadi putih karena terhantam. Melihat ini, Rongfang tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, dia menyerang. Tepat pada saat ini, Zhou Yu melintas dan berdiri di hadapan kepala balai. Tuan Aula, izinkan saya mencoba melihat apakah saya bisa menekan ki hitam di dalam leluhur untuk sementara waktu. Bab 1337. Mematahkan pengepungan. Sang kepala balai terkejut. Zhou Yu tidak menjelaskan, hanya mengangguk. Sang Master Aula ragu sejenak, lalu berkata. Setelah berbicara, dia sedikit menarik ki sejatinya, dan Zhou Yu segera mendekati leluhur. Pada saat ini, meskipun leluhur ditekan dengan kuat oleh Master Aula, tampak jelas bahwa ia masih berjuang mati-matian. Zhou Yu meraih lengan leluhur dan berteriak keras. Ketua Aula, bantu aku menekan ki sejatinya. Sang Master Aula tidak berbicara,
tetapi aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat 3 kali lipat, langsung memaksa ki sejati leluhur kembali ke tubuhnya. Memanfaatkan momen ini, Zhou Yu mengirimkan indera ilahinya ke tubuh leluhur. Setelah diselidiki, benar saja, kondisi di dalam leluhur itu kurang lebih sama dengan Seng Tianxi, kecuali korosi leluhur oleh ki hitam jauh lebih parah daripada Seng Tianxi. Mengingat kata-kata Rong Fang sebelumnya, Zhou Yu berspekulasi bahwa Rong Fang pasti telah menggunakan beberapa metode untuk berulang kali membiarkan ki hitam meresap ke dalam tubuh leluhur tanpa disadari. Pada saat ini, Zhou Yu tidak berani ragu lagi, dia segera mengerahkan teknik 5 guntur, mengirimkan seutas kekuatan guntur ke tubuh leluhur. Ki hitam dalam diri leluhur terlalu terakumulasi, dan Zhou Yu, yang hanya berada di alam raja, tentu saja tidak dapat menekan semuanya. Tentu saja, Zhou Yu juga tidak bermaksud melakukan hal itu. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah membantu leluhur agar sadar kembali, maka leluhur sendirilah yang akan mampu menekan ki hitam. Saat itu, membebaskan Hall Master, Rong Fang dan orang-orangnya akan sia-sia. Zhou Yu memanipulasi kekuatan guntur terhadap laut kesadaran leluhur. Sama seperti terakhir kali, ki hitam, setelah melihat kekuatan guntur, semuanya melarikan diri seakan menemui kutukan mereka. Di bawah kendali penuh Zhou Yu, ia dengan cepat menghilangkan semua ki hitam di sekitar laut kesadaran. Saat ki hitam di sekitar laut kesadaran lenyap, kesadaran leluhur berangsur-angsur mulai pulih. Zhou Yu segera menarik kekuatan petirnya dan mundur ke samping. Melihat hal itu, sang Master Aula hendak bertanya, namun tiba-tiba terdiam dan cepat-cepat menoleh ke arah sang leluhur. Ki hitam di mata leluhur telah sepenuhnya surut, dan tatapannya berangsur-angsur kembali jernih. Seketika sang leluhur berbicara. "Terima kasih, Ketua Aula, atas tindakannya. Sekarang, saya bisa menahannya sendiri." Mendengar ini, sang Master Aula menyipitkan matanya, melirik sang leluhur, lalu perlahan-lahan menarik ki sejatinya. Sang leluhur segera merangsang ki sejatinya, mulai menekan ki hitam di dalam. Sementara itu, di kejauhan, Wakil Ketua Aula Li dan Yang Mulia Hong berada dalam bahaya kritis. Mereka menghadapi 3 jurus Rong Fang dengan sekuat tenaga, yang tiap jurusnya menyebabkan mereka batuk darah dan terluka. 3 kali pindah, keduanya sudah terluka parah. Pada saat ini, Rong Fang menyeringai sinis, berniat menghabisi mereka. Namun pada saat itu, niat membunuh yang dingin muncul dari belakangnya. Tubuh Rong Fang bergetar, dia segera menoleh untuk melihat, lalu dia tertegun. Kepala balai telah muncul di belakangnya. Mata Rong Fang dipenuhi ketidakpercayaan. "Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa lolos? Nenek moyang dia." Rong Fang segera menatap leluhur, hanya untuk menemukan bahwa leluhur telah sadar kembali dan duduk bersila sambil menekan ki hitam. Dan di samping leluhur adalah Zhou Yu. Melihat tatapan Rong Fang, Zhou Yu tersenyum kecil dan melambai padanya. "Zhou Yu." Rong Fang segera mengumpat dengan marah sambil menggertakkan giginya. Tetapi dia tidak ragu-ragu, saat itu juga, Rong Fang mengeluarkan jimat teleportasi, berniat untuk menghancurkannya segera. Namun, suara kepala balai terngiang di telinganya. "Menurutmu, di depan aula ini, apakah kau punya kesempatan untuk melarikan diri?" Sang Master Aula hanya melambaikan tangannya, dan kehendak seni bela diri yang mengerikan langsung turun. Rong Fang tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia langsung ditekan. Gedebuk. Dia berlutut dengan berat di tanah, lututnya langsung hancur. Rong Fang menjerit keras. "Kepala balai, ampuni aku." Pada saat ini, mendengar teriakan Rong Fang, hantu tua Ju Chun tidak berniat meneruskan pertarungan. Dia melayangkan pukulan untuk mendorong si tua itu mundur, dan tanpa sepatah kata pun, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, yang segera melarikan diri keluar. Melihat hal itu, sang Master Balai mencibir dingin. "Kamu akan tinggal." Dia mengangkat tangannya dan memukul telapak tangan. Hantu tua Ju Chun yang tengah melarikan diri menyelamatkan diri, tiba-tiba tampak menabrak tembok tak terlihat. Bam! Dalam sekejap, sosoknya bangkit kembali dengan berat. Dan sebelum dia bisa menggunakan metode pelariannya lagi, dia melihat seberkas cahaya putih datang ke arahnya. Wajah hantu tua Ju Chun berubah drastis, berniat menggunakan teknik penyelamatan nyawa, tetapi saat berikutnya, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Adegan ini membuat Zhou Yu tercengang. Ju Chun Old Ghost dan Rong Fang keduanya adalah seniman bela diri alam kaisar. Yang satu adalah alam kaisar tingkat kedua, yang satu lagi alam kaisar tingkat ketiga. Para master seperti itu, di luar, bisa berjalan-jalan secara mandiri di kota Hu. Namun, sang ketua Aula, dengan jentikan tangannya, berhasil menindas yang satu dan membunuh yang lain. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Pada saat itu, ketua Aula tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Zhou Yu menoleh dan melihat bahwa kepala balai sudah berada di samping mayat hantu tua Ju Chun. Pada saat ini,
Tubuh hantu tua Jucun secara aneh berubah menjadi awan ki hitam, berusaha melarikan diri. Mata sang Master Aula menyipit saat dia menurunkan telapak tangannya. Awan ki hitam langsung hancur, tetapi kemudian berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam, lalu menghilang. Melihat kejadian itu, sekilas bayangan terlintas di mata sang Master Aula. Jelas saja, dia tidak melenyapkan ki hitam sepenuhnya, membiarkannya keluar, tetapi dia yakin setidaknya hantu tua Jucun sudah benar-benar mati. Kemudian, kepala Aula kembali menatap Rongfang, menatapnya dengan dingin, dan berkata, Anda memiliki satu kesempatan terakhir untuk melindungi nyawa keluarga Rong Anda. Katakan padaku, apa sebenarnya ki hitam itu? Bab 1338. Permintaan Kepala Aula. Pada saat ini, menghadapi teguran kepala balai, reaksi Rongfang membuat Zhou Yu dan yang lainnya terkejut. Aura hitam muncul tebal dari wajah Rongfang. Aura hitam ini seperti topeng, menutupi seluruh wajahnya. Dengan mukanya yang tertutup aura hitam, Rongfang tampak seperti orang yang berbeda. Suaranya menjadi menakutkan dan serak. Keluarga Rong saya tidak akan hancur. Raja kita pada akhirnya akan turun ke dunia ini, dan saat itu, kalian semua akan mati. Hahaha. Rongfang tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, aura hitam di sekelilingnya semakin padat, menunjukkan tanda-tanda ledakan. Wajah sang Master Aula menjadi gelap, lalu dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul ke bawah dengan telapak tangan yang kuat. Ki sejati yang dominan langsung menyelimuti Rongfang. Pada saat itu, ledakan. Tubuh Rongfang langsung meledak, dan daging serta darahnya juga berubah menjadi aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyebar keluar. Menghadapi pemandangan aneh ini, sang Master Aula tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikannya menghilang di udara. Dengan Rongfang yang menghancurkan dirinya sendiri hingga mati, lelucon ini akhirnya berakhir. Wakil Kepala Balai Li dan Yang Mulia Hong, sambil menyeret tubuh mereka yang terluka, datang ke hadapan Kepala Balai. Wakil Ketua Aula Li berbicara. Tuan Aula, penatua kedua Rongfang ini, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Apa aura hitam itu? Sang Master Aula menjawab dengan wajah muram. Ini adalah semacam kekuatan, jatuh, yang bukan milik dunia seni bela diri. Saya juga tidak yakin dengan detailnya. Mendengar hal ini, Wakil Ketua Aula Li dan Yang Mulia Hong sama-sama tercengang. Bahkan Kepala Balai pun tidak mengetahuinya. Bagaimana Rongfang bisa memperoleh energi seperti itu? Sungguh tidak dapat dipercaya. Kemudian Wakil Ketua Aula Li bertanya lagi. Tuan Balai, lalu bagaimana dengan keluarga Rong? Mungkinkah masih ada sisa-sisa kekuatan jahat seperti itu di dalam keluarga Rong? Kilatan kejam terpancar di mata sang Master Aula. Singkirkan semua keturunan langsung keluarga Rong, singkirkan semua potensi ancaman sepenuhnya. Mendengar perintah Hall Master, Wakil Hall Master Li segera menjawab. Kemudian, dia dan Yang Mulia Hong bergegas pergi. Menyaksikan kejadian ini, Zhou Yu tak kuasa menahan diri untuk mendecak lidahnya diam-diam. Wanita ini sungguh kejam. Pada perselisihan sekecil apapun, dia akan memusnahkan seluruh keluarga Rong. Saat Zhou Yu mendesah, Kepala Balai tiba-tiba menatapnya. Zhou Yu, kita berhasil menyingkirkan ancaman besar ini kali ini, berkatmu. Dan untuk masalah leluhur, aku juga perlu berterima kasih padamu. Sang leluhur, setelah mendengar ini, juga datang menemui Zhou Yu. Dia mengangguk penuh terima kasih pada Zhou Yu. Teman muda Zhou, kata-kata tak mampu mengungkapkan rasa terima kasihku. Mulai sekarang, kuil Dewa Pil akan selalu terbuka untukmu. Zhou Yu terkekeh. Tidak perlu terima kasih. Anda bayar saya selesaikan masalah Anda. Sekarang semuanya sudah beres, kami pamit dulu. Pada saat ini, Kepala Aula tiba-tiba berkata, Tunggu sebentar. Zhou Yu, ada satu lagi bantuan kecil yang mungkin aku butuhkan. Ada apa? Tanya Zhou Yu. Sang Kepala Balai tersenyum kecut. Sebelumnya, saat menekan aura hitam di dalam tubuh leluhur, saya juga sedikit terpengaruh. Sekarang, leluhur dan wakil Kepala Aula Li belum sepenuhnya pulih dari luka parah mereka, jadi saya khawatir kita perlu meramu beberapa pil pemulihan. Namun, berita tentang cedera yang dialami anggota senior kuil Dewa Pil tidak seharusnya diungkapkan kepada terlalu banyak orang. Karena itu, saya harus meminta bantuan Anda untuk membuat beberapa pil penyembuh. Tentu saja, aku akan memimpin proses alkimia, dan kau bisa membantu dari samping. Seharusnya tidak sulit bagimu. Mendengar ini, Zhou Yu langsung tertawa dan berkata, Tidak masalah. Lebih cepat lebih baik. Ayo kita mulai sekarang, kata Ketua Aula langsung. Lalu dia berkata kepada leluhur. Leluhur, sebaiknya kau pergi istirahat dulu. Setelah pilnya dibuat, kuil akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepadamu. Sang leluhur mengangguk setelah mendengar ini.
Terima kasih, Kepala Ola. Saya memang butuh istirahat dan pemulihan segera, jadi saya tidak akan berbasa-basi. Dengan itu, sang leluhur mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Yu dan pergi. Kemudian, Kepala Ola menoleh ke Shen Yin dan berkata, "Orang-orang dari keluarga Shen, jika kalian tidak ada urusan lain, kalian boleh pergi dulu." Mendengar ini, Shen Yin menggigit bibirnya pelan dan datang ke hadapan Zhou Yu. "Zhou Yu, kalau begitu aku akan kembali dulu. Jangan lupa kau berjanji akan membantuku dengan alkimia. Kalau ada waktu, datanglah ke ibu kota sesegera mungkin." Zhou Yu tertawa dan berkata, "Yakinlah, aku tidak akan lupa. Setelah saya menyelesaikan urusan di kota Hu, saya akan mengunjungi ibu kota." Penatua Yan juga mendekat sambil tersenyum. "Teman muda Zhou, dengan bakat sepertimu, ibu kota adalah tempat di mana kamu bisa benar-benar bersinar. Aku menunggumu di ibu kota. Menantikan kedatanganmu lebih awal." Mendengar ini, Zhou Yu terkekeh. "Tidak masalah." Menerima jawaban Zhou Yu, Shen Yin akhirnya menunjukkan senyum puas. Dia lalu pergi bersama Penatua Yan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Yin dan Tetua Yan, Kepala Ola membawa Zhou Yu dan Lin Luoluo ke sebuah rumah besar di belakang aula utama. Saat memasuki rumah besar itu, Kepala Balai memperkenalkan sambil tersenyum, "Ini adalah kediaman pribadiku." "Sejujurnya, tidak ada orang luar yang pernah datang ke kediaman pribadiku. Kamu yang pertama." Zhou Yu tersenyum sedikit. "Saya benar-benar merasa terhormat." Sambil berbicara, dia dengan rasa ingin tahu mengamati kediaman Kepala Balai. Setelah melihat sekeliling, pandangan aneh muncul di mata Zhou Yu. Meskipun Ketua Ola tampak berusia akhir belasan tahun, usianya yang sebenarnya seharusnya sedikitnya lebih dari 200 tahun, bukan? Namun rumahnya tidak tampak seperti tempat tinggal orang berusia 200 tahun. Tentu saja, pikiran ini hanya terlintas sesaat di benak Zhou Yu. Kepala Balai menyiapkan kamar bagi Lin Luoluo untuk beristirahat terlebih dahulu, lalu membawa Zhou Yu ke paviliun besar jauh di dalam istana. Paviliun ini megah dan penuh dengan wangi obat yang harum. Sesampainya di pintu masuk, Kepala Ola tersenyum tipis dan berkata, "Disinilah tempat saya melakukan alkimia." "Bersiaplah, kita akan segera memulai alkimia." Bab 1339. Tertipu. Zhou Yu mengangguk. Tidak masalah. Setelah itu, dia mendekati pil furnace dan mulai bersiap. Sang Master Aula pergi ke suatu sudut, tanpa sepengetahuan Zhou Yu, tetapi beberapa saat kemudian, penghalang warna-warni tiba-tiba muncul di sekitar ruang alkimia. Wajah Zhou Yu menunjukkan sedikit keterkejutan saat ia mencoba memperluas indera keilahiannya, hanya untuk menemukan bahwa penghalang ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Indera keilahiannya tidak dapat menembusnya sedikitpun. Zhou Yu bertanya dengan bingung. "Kepala Balai, apa ini?" Kepala Balai tersenyum dan berkata, "Pergerakan selama proses alkimia akan signifikan dan mungkin memicu kesengsaraan pil, jadi aku secara khusus mengaktifkan formasi Agung Pelindung. Dengan cara ini, bahkan kekuatan kesengsaraan pil pun bisa disembunyikan." Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. "Apakah kamu siap?" "Jika Anda siap, kita bisa mulai," tanya Kepala Aula sambil tersenyum. "Tidak masalah, kita bisa mulai kapan saja." "Bagus." Sang Master Aula menghampiri tungku pil, lalu dia memanipulasi formasi. Lalu sekejap kemudian, api yang berkobar muncul dari dalam tungku itu. Begitu api tungku stabil, Kepala Aula segera berkata kepada Zhou Yu, "Bantu aku mengendalikan api tungku sambil menambahkan bahan obat." "Baiklah." Zhou Yu dengan mudah mengambil alih kendali tungku pil dan mulai mengendalikannya. Tugas semacam itu sudah menjadi sifat alamiahnya. Tetapi apa yang dilakukan Kepala Balai selanjutnya sekali lagi membuat Zhou Yu bingung. Master Aula mengeluarkan sebagian besar obat spiritual biasa. Usia mereka semua sekitar 1000 tahun. Bukannya obat-obatan spiritual ini tidak berharga, tetapi untuk pil yang sedang dibuat dengan penuh semangat oleh Master Balai, bahan-bahan ini tampaknya agak kurang memadai. Bahan-bahan ini paling banyak dapat menghasilkan obat pil tingkat ke-7. Jika hanya untuk memurnikan obat pil tingkat ke-7, dia tidak perlu membantu sama sekali. Meskipun ragu-ragu, Zhou Yu tidak ingin bertanya dan malah memutuskan untuk tetap menonton. Seiring berjalannya waktu, pada suatu saat, Zhou Yu tiba-tiba menyadari suhu seluruh ruang alkimia mulai terus meningkat. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi lama-kelamaan, dia pun mulai merasa sedikit kepanasan. Keringat pun mulai menetes. Ingatlah, dengan kultivasinya saat ini, bahkan memurnikan obat pil tingkat ke-8 tidak akan membuatnya berkeringat karena suhu tungku yang tinggi. Belum lagi saat ini, selain berkeringat, pikirannya juga menjadi agak kabur. Zhou Yu segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengaktifkan roh primordialnya, sepenuhnya memahami lingkungan sekitarnya.
Tak lama kemudian, dia menemukannya. Penghalang susunan yang mengelilingi ruang alkimia entah bagaimana diam-diam telah berubah menjadi susunan pembunuh. Panas yang membuat pikiran Zhou Yu kabur justru disebabkan oleh killing arah ini. Apa yang terjadi? Zhou Yu dipenuhi kebingungan. Ia segera melirik ke arah Hall Master dan mendapati dia sama fokusnya seperti sebelumnya, terus-menerus mengulangi tindakan memurnikan bahan obat. Dia tampak sama sekali tidak menyadari perubahan lingkungan. Mungkinkah ketua aula tidak menyadari perubahan dalam formasi? Atau itu hanya ilusinya sendiri? Saat Zhou Yu diam-diam ragu, tiba-tiba, dia mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, Hall Master sedang memurnikan teratai kuning yang berusia ribuan tahun, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa 10 menit yang lalu, Hall Master telah memurnikan teratai kuning 1 kali. Dengan kemampuan alkimia yang dimilikinya, mengapa teratai kuning yang sederhana perlu dimurnikan dalam 2 tahap? Zhou Yu segera mengaktifkan roh primordialnya sepenuhnya, menyelidiki ke arah Master Aula. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi wajah Zhou Yu berubah drastis. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba menyadari bahwa Master Aula di sampingnya sebenarnya adalah ilusi. Apa yang sedang terjadi? Wajah Zhou Yu berubah sangat serius. Dia tiba-tiba berdiri, roh primordialnya menyelidiki keadaan sekelilingnya. Dia menemukan bahwa pada suatu waktu yang tidak diketahui, seluruh ruang alkimia telah berubah menjadi formasi api besar. Dan dia berada tepat di tengah formasi api besar ini. Zhou Yu langsung berteriak, "Kepala balai! Apa yang terjadi di sini?" Namun, tidak ada tanggapan. Wajah Zhou Yu berubah muram, lalu ia menoleh ke arah kepala balai di sampingnya. Kemudian, ia mengaktifkan Yuan sejatinya, dan memukulkan telapak tangan ke arah kepala balai. Bang! Sang Master Aula, yang tengah memurnikan bahan-bahan obat, seketika hancur berkeping-keping dan menghilang. Pada saat yang sama, tawa dingin bergema di telinga Zhou Yu. "Haha, aku tidak menyangka kamu akan menemukannya secepat ini. 10 menit lebih awal dari yang saya perkirakan." Itu suara ketua balai. Pada saat ini, Zhou Yu hanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Jelaslah bahwa dia telah ditipu oleh kepala balai. Ini sama sekali bukan alkimia, melainkan jebakan. Sang Master Aula telah dengan cermat memancingnya ke sini, menjebaknya dalam formasi besar ini. Perlu diingat, Hall Master merupakan seorang kaisar realem yang berkuasa di tingkat puncak. Jika dia hanya ingin membunuhnya, tidak perlu berbuat banyak. Artinya, usaha kerasnya dalam menyiapkan semua ini, sudah pasti bukan hanya untuk membunuhnya dengan mudah. Memikirkan hal ini, Zhou Yu merasakan ketakutan dalam hatinya. Dia langsung berteriak dengan marah. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Bab 1340. 3 kondisi. Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, kepala aula terkekeh pelan. "Zhou Yu, bagaimana kabar orang tua itu sekarang? Apakah dia mengambil murid lain selain kamu?" Pernyataan ini membuat Zhou Yu gemetar seketika, hampir meragukan telinganya sendiri. Dia menahan rasa terkejut di hatinya dan berkata dengan dingin, "Apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang kamu maksud?" Zhou Yu bertanya dengan keras, sambil berputar di tempat dalam upaya mencari Hall Master yang tersembunyi di dalam formasi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyelidiki dengan roh primordialnya, dia tidak dapat mendeteksi jejak sedikit pun dari Hall Master. Suara kepala balai terus bergema. "Kenapa? Bukankah kamu murid yang diajar oleh orang tua itu? 2 tahun lalu, kau tiba-tiba muncul di Qinzhou, bukankah kau ingin menyingkirkan kami demi orang tua itu? Bukankah Luo Zentian juga mati di tanganmu? Benarkah, Zhou Yu, adik kelasku tersayang?" Sang kepala balai berbicara sambil tertawa. Beberapa kata santai dengan mudah mengungkap asal-usul Zhou Yu dan kejadian selama 2 tahun terakhir. Wajah Zhou Yu berubah muram sepenuhnya. Apakah sebenarnya ketua balai itu salah satu murid pemberontak lelaki tua itu? Ini, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Zhou Yu hanya merasakan otaknya berdengung. Hal ini sungguh tak terbayangkan. Bukankah tidak pasti apakah lelaki tua itu sendiri berada di puncak alam kaisar? Berdasarkan penilaian Zhou Yu sebelumnya, murid-murid pemberontak lelaki tua itu mungkin paling tinggi berada pada tingkat puncak alam raja, dan paling baik mencapai alam kaisar tingkat pertama. Bagaimana mereka bisa memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi? Zhou Yu merasakan hatinya benar-benar kacau saat ini. Namun dia dengan paksa menenangkan dirinya. Menerima kenyataan yang tampaknya mustahil ini. "Kau dengan susah payah menipuku di sini, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" tanya Zhou Yu dengan tenang dan dingin. Sang kepala balai terkekeh. "Kemampuanmu untuk menerima kenyataan cukup kuat. Tidak mengherankan, karena aku adalah murid orang tua itu. Kalau begitu, aku akan jujur.
Kau dikirim oleh lelaki tua itu untuk menemukan kami, jadi mungkin dia juga memberitahumu tentang manik dao hukum surgawi. Jika aku tidak salah, Luo Zentian yang kau bunuh juga punya manik dao hukum surgawi, kan? Jadi, tuntutanku sebenarnya cukup sederhana. Kamu hanya perlu menyetujui 3 syarat, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, lihat saja, arai api jantung 9 yin ini sudah disiapkan untukmu. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu, api jantung 9 yin adalah api roh kelahiranku, lahir di tanah ekstrim 9 yin, api roh langit dan bumi yang tak terbayangkan. Begitu kau jatuh ke dalam formasi ini, tak lama lagi api hati akan mengikis pikiranmu, mengubahmu menjadi boneka tanpa kesadaran, yang siap kugunakan. Mendengar ini, mata Zhou Yu dipenuhi dengan kesuraman. Apa saja 3 syaratnya? Sang kepala balai terkekeh. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Pertama, serahkan manik dao hukum surgawi yang kau dapatkan dari Luo Zentian. Kedua, serahkan keterampilan Taichu. Ketiga, serahkan kendali atas roh primordialmu agar aku bisa menanamkan segel budak di dalamnya. Asalkan kau bisa melakukan 3 hal ini, aku akan mengampunimu. Selain itu, aku akan menjadikanmu anggota yang berharga di bawahku, dan di masa depan, aku akan membantumu mencapai alam kaisar, atau bahkan lebih tinggi. Mendengar ini, Zhou Yu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tetapi pikirannya mulai berputar cepat, memikirkan cara untuk menghadapi ketua balai. Master Aula yang meminta manik dao hukum surgawi lainnya mudah dimengerti. Lagi pula, berdasarkan apa yang diketahuinya. Kala itu, terjadi pertikaian di antara mereka berenam mengenai manik dao hukum surgawi, dengan 3 orang masing-masing merebut satu. Tentu saja, sisanya akan mencoba mengambil manik dao yang lain. Namun, tuntutan kedua, penyerahan keterampilan Taichu, membuat Zhou Yu cukup terkejut. Mengapa Master Aula menginginkan keterampilan Taichu? Setelah merenung sejenak, Zhou Yu bertanya. Manik dao hukum surgawi dari Luo Zentian memang ada di tanganku. Tapi teknik Taichu apa yang kau maksud? Aku tidak tahu. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba di dalam penghalang susunan itu, api jantung yang mengerikan menyeruak keluar, seketika berubah menjadi anak panah tajam, melesat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tidak punya waktu untuk menghindar. Bang! Api jantung ini dengan keras menyerang dada Zhou Yu. Zhou Yu segera mengerahkan ki pelindung untuk bertahan, namun api jantung langsung mengabaikan ki pelindungnya, langsung memasuki tubuhnya, mengenai roh primordialnya. Pada saat itu, Zhou Yu hanya merasakan pusing di otaknya, bersamaan dengan itu dia mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya tampak melemah. Sang kepala balai mendengus dingin. Zhou Yu, ini pelajaran sederhana untukmu, jangan menguji kesabaranku. Kau pikir aku tidak tahu urusanmu? Kungfu yang kamu latih adalah teknik Taichu. Dan hanya keterampilan Taichu yang benar-benar dapat menyempurnakan manik dao hukum surgawi, mencapai inti emas tertinggi. Bukankah kamu sudah memurnikan manik dao hukum surgawi dan mengolah inti palsu? Kalau tidak, mengapa aku susah payah menuntunmu ke dalam arai api jantung 9 yin ini? Nada bicara ketua balai menunjukkan kegembiraan dan semangat yang tak tergoyahkan. Sementara itu, hati Zhou Yu tenggelam ke dasar. Dia tidak menyangka kalau kultivasi inti emasnya ditemukan oleh Master Aula. Ia mengira, setelah memasuki kota itu, ia telah melihat banyak hal, mengalami banyak hal, dan tumbuh pesat. Namun hari ini, dia diberi pelajaran keras oleh Hall Master. Tanpa disadari, hampir semua rahasianya telah terbongkar sepenuhnya oleh Hall Master. Pada akhirnya, dia lalai. Melihat ekspresi Zhou Yu yang terus berubah, kepala Aula mencibir. Zhou Yu, jangan berpikir untuk berjuang, aku tahu semua trikmu. Saat kau melangkah ke formasi agung ini, kau sudah kehilangan kesempatan untuk berjuang. Jika kau cerdas, menyerahlah secara proaktif, serahkan apa yang kuinginkan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi boneka, dan tetap membuatmu menumpahkan semuanya. Aku memberimu waktu 1 menit terakhir, buatlah pilihanmu. Bab 1341. Pertarungan melawan Master Aula. Menghadapi ultimatum kepala balai, ekspresi Zhou Yu berubah luar biasa muram. Waktu berlalu detik demi detik. Batas waktu 1 menit yang diberikan oleh ketua Aula sudah hampir habis. Zhou Yu akhirnya berbicara dengan enggan. Karena kamu sudah tahu kalau aku telah memurnikan manik dao hukum surgawi itu, bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu? Mendengar kata-kata ini, kepala balai berkata dengan penuh semangat. Sederhana saja. Kau hanya perlu membebaskan roh primordialmu terlebih dahulu, agar aku bisa menanamkan segel budak roh primordial. Lalu serahkan teknik kultivasi keterampilan Taichu kepadaku, dan aku akan punya cara untuk mengekstrak manik dao hukum surgawi. Setelah terdiam beberapa saat mendengar ini, Zhou Yu menjawab. Begitu kata-kata itu diucapkan,
di dalam penghalang susunan di sekelilingnya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip. Saat berikutnya, sosok Hall Master muncul. Dia menatap Zhou Yu sambil tersenyum tipis. Murid juniorku yang terkasih. Kurasa ini bisa dihitung sebagai pertemuan resmi pertama kita. Saya harap kita bisa memulai dengan baik dan memperbarui ikatan sebagai sesama murid. Sekarang, lepaskan roh primordialmu. Mendengar ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Sambil berbicara, Zhou Yu mulai mengaktifkan roh primordialnya. Tak lama kemudian, ilusi humanoid muncul di atas kepala Zhou Yu. Inilah roh primordial milik Zhou Yu. Saat kepala aula melihat roh primordial Zhou Yu, kegembiraan muncul di wajahnya. Kesatuan Yin Yang telah mencapai roh primordial agung. Sangat bagus. Saat dia berbicara, ketua aula juga memusatkan pikirannya, dan di atas kepalanya, ilusi roh primordial muncul. Roh primordial Master Aula hanyalah roh primordial Yin. Akan tetapi, roh primordial Yin miliknya tampak jauh lebih padat daripada roh primordial Zhou Yu. Jelasnya, meskipun Master Aula tidak mengolah roh primordial agung, pencapaiannya dalam roh primordial Yin jauh lebih besar daripada roh primordial Zhou Yu. Pada saat ini, Master Aula mulai menggerakkan roh primordialnya, melayang ke arah roh primordial Zhou Yu, siap untuk merapal mantra dan menanam segel budak. Tetapi saat itu, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Roh primordialnya di atas berubah seketika, dan di sekitarnya muncul entitas hitam yang terlihat. Ini adalah teknik manifestasi dari materialisasi roh primordial Zhou Yu. Awalnya, roh primordial Zhou Yu jauh kurang padat dibandingkan dengan roh primordial milik Hall Master, tetapi setelah menggunakan teknik materialisasi roh primordial Zhou Yu praktis telah menjadi entitas yang lengkap, jauh melampaui roh primordial milik Hall Master. Namun situasinya tidak berakhir di sana. Hampir bersamaan, roh primordial Zhou Yu menghunus pedang pendek. Dengan pikirannya, roh primordial Zhou Yu memegang pedang roh primordial dan dengan cepat menyerang ke arah roh primordial Master Aula. Pada saat ini, jarak antara roh primordial mereka hampir dapat diabaikan. Pedang roh primordial Zhou Yu langsung menusuk roh primordial Master Aula. Bang! Roh primordial Master Balai meledak bagaikan balon. Menyaksikan pemandangan ini, wajah Zhou Yu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka bisa menyingkirkan roh primordial Master Aula dengan begitu mudahnya. Bagi seorang seniman bela diri, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, begitu roh primordial mereka hancur, mereka hampir tamat. Akan tetapi, sebelum senyum Zhou Yu berkembang, dia tercengang. Hanya untuk melihat kepala balai menatapnya dengan dingin, tanpa ada tanda-tanda cedera serius. Zhou Yu, apakah kau benar-benar percaya aku akan mempercayaimu untuk dengan patuh menyerahkan roh primordialmu, sehingga aku bisa menanam segel budak roh primordial? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Zhou Yu berubah. Jelas, ketua balai sudah siap sejak awal. Dia bahkan belum mengerahkan roh primordialnya yang sebenarnya sebelumnya. Orang seperti itu sungguh menakutkan. Zhou Yu merasa setiap langkah yang ingin diambilnya sepertinya telah diperhitungkan olehnya. Melihat perubahan ekspresi Zhou Yu, kepala aula mencibir. Mengingat kau adalah murid dari Dewa Tua itu, apakah kau pikir aku sama sekali tidak siap menghadapimu? Karena kamu memilih perlawanan, kamu kehilangan kesempatan terakhirmu. Menemui akhirmu. Saat dia bicara, kepala balai langsung bergerak. Dia melambaikan tangannya, dan di dalam penghalang susunan di sekitarnya, gelombang api yang mengamuk berubah menjadi rantai, menyerang Zhou Yu. Pada titik ini, kepura-puraan itu benar-benar hancur. Zhou Yu tidak lagi menahan diri. Dia segera mengaktifkan inti emasnya, dan yuan sejati di dalam dirinya mengalir keluar seperti banjir. Dalam rentang satu tarikan napas, Zhou Yu melepaskan banyak pukulan. Dah. Bayangan tinju yang dibentuk oleh yuan sejati berbenturan keras dengan rantai dari segala arah, meletus dengan suara ledakan dahsyat. Di bawah serangan kekuatan penuh Zhou Yu, rantai-rantai ini hancur berkeping-keping. Menyaksikan kejadian ini, sang ketua balai merasa senang, tidak marah. Hahaha, benar-benar inti emas. Zhou Yu, sebenarnya semua yang kukatakan sebelumnya hanyalah spekulasiku, tapi setelah pengujian baru-baru ini, aku sudah mengonfirmasinya. Memang, kau memiliki inti emas. Meskipun hanya inti palsu, itu tak terbantahkan membuktikan tebakanku benar, hanya keterampilan Tai Chu yang dapat benar-benar menyempurnakan manik dao hukum surgawi, mencapai inti emas, dan memulai jalur kultivasi. Asalkan sudah terkonfirmasi, saya merasa tenang. Zhou Yu, temui ajalmu. Untuk pertama kalinya, mata Hall Master menampakkan niat membunuh. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Zhou Yu. Dalam sekejap, cahaya putih kecil muncul dari ujung jarinya. Serangan ini tampak tidak kentara, tetapi rambut Zhou Yu berdiri tegak. Pada saat itu, ia merasakan krisis kematian.
Dia tahu, kali ini, sang master benar-benar berniat menyerang. Bagi seorang master puncak alam kaisar seperti dia, serangan sungguhan akan membuatnya tidak mampu menahan bahkan satu serangan pun. Menghadapi pukulan ini, Zhou Yu segera meraihnya, dan pedang setan emas muncul di tangannya. Dengan Zhou Yu yang memegang pedang iblis emas, Yuan sejati mengalir ke pedang itu dengan panik, tanpa mempedulikan biaya. Setelah ini, Zhou Yu meraung keras. 8 tebasan pedang iblis, 1 lemparan Qiankun. Bab 1342. Langkah terakhir. Ini adalah serangan terkuat di antara 8 tebasan pedang iblis, sebuah gerakan yang belum pernah dilancarkan Zhou Yu sebelumnya. Karena tebasan ini tidak hanya menghabiskan Yuan sejati yang sangat besar tetapi juga menuntut kekuatan fisik tingkat tinggi. Bahkan Zhou Yu, di alam 8 kuali, tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menyampaikan potongan ini. Tetapi sekarang, Zhou Yu telah mencapai alam ekstrim tingkat ke-9, hampir tidak mampu melakukan gerakan ini. Saat tebasan itu dilakukan, dalam sekejap, kemanapun pedang Zhou Yu lewat, ruang angkasa bergelombang hebat. Api jantung 9 yin yang melonjak masuk, begitu mendekati Zhou Yu, diam-diam dimusnahkan oleh gangguan spasial yang menakutkan. Bahkan kepala balai pun memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tampaknya tidak menyangka bahwa Zhou Yu masih bisa mengeluarkan keterampilan bela diri dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Namun itu hanya kejutan kecil. Seketika ekspresi jenaka muncul di wajahnya. Bang! Tebasan Zhou Yu dengan keras membalas serangan Hallmaster. Pada saat terjadi kontak, di dalam seluruh penghalang susunan, semua api lenyap. Segala sesuatunya berubah sunyi senyap. Dunia seakan terdiam. Skenario ini berlangsung sekitar 1 detik. Kemudian, sebuah titik di ruang angkasa tiba-tiba meledak. Ruang di dalam formasi itu, seolah-olah sebuah batu raksasa telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang, tiba-tiba hancur, dengan riak-riak spasial besar menyebar keluar. Zhou Yu, yang paling dekat, terkena gelombang spasial dan langsung muntah darah, terhempas mundur. Kalau saja dia tidak menguasai teknik kuali emas hingga alam ekstrim tingkat ke-9, yang membuat tubuh fisiknya sekuat seniman bela diri alam kaisar, dia pasti sudah musnah di telan ruang. Namun, meski begitu, dia terluka parah oleh kekuatan spasial yang mengerikan. Sebaliknya, Hallmaster. Kekuatan spasial dahsyat yang mencapainya diam-diam dihaluskan oleh kehendak seni bela diri miliknya yang jauh lebih mengerikan. Pada saat ini, kepala Aula tersenyum, menatap Zhou Yu yang terluka parah di tanah. Adik kecil, serangan itu sungguh hebat. Tapi masih ada sedikit kekurangan. Jika kau tidak punya teknik lain, mati saja. Setelah berbicara, Ketua Aula mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Zhou Yu. Pada saat ini, mata Zhou Yu menunjukkan tekad yang tegas. Dia tidak punya ruang lagi untuk menghindar. Dia tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Zhou Yu dengan panik menyalurkan Yuan sejati dalam dirinya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya guntur. Kali ini, Zhou Yu tidak menyia-nyiakan apapun, mengubah seluruh Yuan sejati yang tersisa di dalam dirinya menjadi kekuatan guntur. Bola cahaya petir sebesar semangka berkumpul di tangan kanan Zhou Yu. Kemudian, Zhou Yu mengulurkan 2 jarinya dan mengeluarkan suara gemuruh. Petir biru, jari awan yang menembus. Diiringi suara gemuruh ini, kilatan petir sebesar lengan melesat keluar dari ujung jari Zhou Yu. Bang! Kilatan petir itu menyambar telapak tangan Hallmaster dengan ganas. Dalam sekejap, gelombang spasial dahsyat lainnya meletus. Zhou Yu langsung terpental lagi. Bahkan dengan alam ekstrim tingkat ke-9, dia tidak dapat menahan 2 gelombang spasial yang dahsyat secara berurutan. Kali ini, beberapa pembuluh darah di tubuh Zhou Yu pecah, kulit dan dagingnya terbelah, meninggalkannya dalam keadaan berlumuran darah. Namun kali ini, sang Master Aula tidak setenang sebelumnya. Jari awan menusuk petir biru milik Zhou Yu membawa kekuatan dahsyat, menembus langsung ki sejati miliknya dan mengenai lengannya. Sebuah luka berdarah langsung muncul di lengan Hallmaster, darah mengucur keluar, tulang-tulangnya terlihat dengan mata telanjang. Lebih jauh lagi, sebagian dari kekuatan petir yang mengerikan telah memasuki tubuh Hallmaster, yang mengakibatkan kerusakan signifikan pada meridian dan organ dalamnya. Ekspresi kepala balai menjadi sangat muram, dan dia berteriak dengan marah dan terkejut. Keterampilan petir. Kau benar-benar tahu teknik para penggarap kuno. Zhou Yu, kamu benar-benar membuatku takjub. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu mencibir. Tapi dengan ki sejatimu, melakukan gerakan ini pasti membuatmu kelelahan. Jika orang lain, mereka mungkin akan menemui bencana di parit. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Teknik kultivasi yang diajarkan orang tua itu mungkin tidak sebanding dengan teknik Tai Chumu, tapi jelas tidak lemah, aku bisa dengan mudah menekan sedikit kekuatan petir ini, hanya luka ringan. Tapi kamu sudah mencapai jalan buntu, apa yang akan kamu gunakan untuk menangkis serangan berikutnya? Saat dia berbicara, Hallmaster memancarkan gelombang niat membunuh. Tanpa ragu, dia menyalurkan ki sejati lagi, maju ke arah Zhou Yu.
Benar saja, seperti dikatakan oleh Master Aula, Yuan sejati Zhou Yu telah terkuras, tubuhnya terluka parah, dan dia sudah kehabisan tenaga. Pada saat ini, melihat Hall Master menyerang lagi, Zhou Yu hanya bisa menutup matanya perlahan. Orang tua, lebih baik kau jangan mempermainkanku. Semoga langkah ini berhasil. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu segera membalikkan jurus Taichu, dan dalam sekejap, inti emasnya yang terkuras tiba-tiba meletus dengan cahaya yang kacau. Cahaya ini sangat redup, namun entah bagaimana tampak sangat terang. Jurus ini adalah Taichu kembali ke asal, yang pernah digunakan Zhou Yu dengan putus asa melawan Luo Zentian. Dan setelah melancarkan jurus ini, Luo Zentian tiba-tiba tewas secara langsung. Kemudian, Zhou Yu menyadari bahwa ini adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh orang tua itu kepadanya. Ia menebak dengan benar bahwa gerakan ini memiliki kemampuan menahan diri terhadap teknik pemberontakan yang diajarkan oleh orang tua itu. Akan tetapi, menggunakan jurus ini terhadap Hall Master, Zhou Yu tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, tingkat kultivasi Master Aula telah mencapai puncak alam kaisar, hampir merupakan puncak eksistensi di dunia seni bela diri manusia. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Zhou Yu membuka matanya lagi, tatapannya berubah sepenuhnya kacau. Dan sang Master Aula, yang tadinya penuh dengan niat membunuh, saat melihat mata Zhou Yu, ekspresinya mula-mula membeku, lalu dia berteriak aneh. Kamu, apa ini? Ah, orang tua terkutuk itu. Sang kepala aula, saat ini, tampak gila, mengumpat dengan marah, seakan-akan dia telah menemui sesuatu yang amat menakutkan. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik, mencoba melarikan diri. Akan tetapi, saat dia hendak melarikan diri, Zhou Yu, tanpa ekspresi, meninjunya. Dalam sekejap, cahaya caotik itu meledak tanpa suara. Bam! Tubuh sang Master Aula tiba-tiba terhenti, dan pada saat berikutnya, seolah-olah ada api tak terlihat yang mulai membakarnya. Sang Master Aula telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, dengan panik menyalurkan teknik kultivasinya, menggunakan segala macam metode yang sangat mengerikan, tetapi tidak ada hasil. Skenario ini berlangsung kurang dari 1 menit sebelum aura pada Hall Master memudar secara signifikan. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Mata Master Aula hampir meledak, menunjukkan ekspresi ganas, menatap tajam ke arah Zhou Yu, menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraung. Orang tua, kamu, trik yang bagus. Bab 1343. Kebangkitan. Setelah ketua aula selesai berbicara, auranya cepat menghilang, dan dalam 10 detik, dia benar-benar kehilangan semua jejak kehadirannya. Melihat kejadian ini, Zhou Yu langsung bernapas lega dan terjatuh ke tanah. Akhirnya, dia nyaris lolos dari bencana. Ia tidak pernah menyangka, setelah sekian lama menyelidiki para pengkhianat itu, segala usahanya tidak akan membuahkan hasil apapun. Namun hari ini, salah satu dari mereka tiba-tiba muncul dan hampir membawanya ke ambang kematian. Namun, setelah pertarungan dengan Hall Master, Zhou Yu akhirnya mengerti. Orang tua itu tidak mengajarkannya keterampilan Taichu secara acak. Menurut Master Aula, keterampilan Taichu tidak hanya dapat memurnikan manik dao hukum surgawi dan mencapai inti emas tertinggi. Ia juga dapat melawan para pembelot ini, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka nampaknya tidak dapat menahan jurus Taichu kembali ke asal. Ini membuktikan bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh orang tua itu sejak lama. Dia benar-benar seorang master tua, tidak heran ketika dia meninggalkan desa, dia tidak khawatir aku berurusan dengan para pengkhianat itu. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah merenung sejenak, Zhou Yu berusaha bangkit dan mengamati keadaan sekelilingnya, terutama memperhatikan penghalang susunan yang menyelimuti area tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Zhou Yu menemukan bahwa setelah kematian Master Aula, penghalang susunan itu kini dalam kondisi yang dapat ditembus kapan saja. Akan tetapi, susunan itu harus diputus dari dalam, karena bagian luar tetap beroperasi secara normal. Karena itu, kecuali Zhou Yu dengan sukarela keluar, akan sulit bagi orang luar untuk masuk. Yang terpenting, energi spiritual di sini melimpah, dengan banyaknya obat spiritual yang tersedia. Itu adalah tempat yang sempurna untuk memulihkan diri dari cederanya. Zhou Yu tidak menunda, segera duduk bersila untuk mulai menyembuhkan luka-lukanya. Pertarungan dengan Hall Master ini telah membuatnya terluka parah di semua lini. Jiwa primordialnya layu, tubuh fisiknya hancur, inti emasnya terkuras, dan bahkan organ-organ dalamnya rusak parah. Setelah mengonsumsi beberapa obat spiritual, Zhou Yu segera mulai memurnikannya. Karena ia memiliki Yimu True Essence, selama Golden Core-nya kembali normal, luka fisiknya akan sembuh lebih cepat. Saat sejumlah besar obat spiritual disempurnakan dalam tubuh Zhou Yu, kekuatan obat murni berubah menjadi kekuatan spiritual dan diserap oleh inti emasnya. Seiring dengan meningkatnya kekuatan obat yang diserap, inti emas yang awalnya terkuras secara bertahap mulai mendapatkan kembali kilaunya. Setengah hari kemudian, inti emas Zhou Yu kembali normal. Kemudian, Zhou Yu mengaktifkan keterampilan Taichu,
dengan dahsyat menghabiskan energi spiritual di sekitarnya untuk menyembuhkan luka internalnya. Setelah 1 hari dan 1 malam berlalu, luka-luka dalam tubuh Zhou Yu hampir sembuh. Saat matanya terbuka, tatapannya telah kembali cerah dan bersinar. Meskipun luka-lukanya belum sembuh sepenuhnya, mereka sekitar 70 hingga 80% pulih. Meskipun tempat ini cukup bagus, Zhou Yu tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, dengan kematian Master Kuil Dewa Pil di sini, apapun alasannya, kemungkinan besar akan menimbulkan kegemparan di dalam Kuil Dewa Pil. Dan dialah yang membunuh Master Kuil Dewa Pil, yang tahu apa yang akan dia hadapi begitu dia pergi. Zhou Yu diam-diam merenungkan bahwa setelah meninggalkan tempat ini, dia akan segera membawa Lin Luoluo dan menyelinap keluar dari kuil Dewa Pil sebelum ada yang bereaksi. Dia berharap segalanya berjalan lancar. Tentu saja, sebelum pergi, Zhou Yu memiliki satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yaitu untuk menemukan manik dao hukum surgawi yang telah diambil oleh Master Aola. Memikirkan hal ini, Zhou Yu segera bangkit dan berjalan menuju ke arah mayat kepala balai. Namun, begitu dia melangkah, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia melihat bahwa di tempat di mana jenazah kepala balai tadi berada, kini telah kosong sepenuhnya. Dalam sekejap, pupil mata Zhou Yu menyempit tajam. Di mana jenazah ketua balai? Tempat ini berada di dalam penghalang susunan, dan saat dia menyembuhkan luka-lukanya, tidak ada tanda-tanda penghalang tersebut diserang. Bagaimana bisa jasad ketua balai menghilang begitu saja? Zhou Yu tentu saja tidak percaya pada tahayul tentang hantu dan roh. Hanya ada satu penjelasan, yaitu bahwa ketua balai tidak meninggal. Memikirkan hal ini, Zhou Yu segera berbalik dan melihat sekeliling. Meski ruang alkimia itu besar, namun sekilas masih bisa dilihat. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Hall Master di ruang alkimia. Zhou Yu segera mengaktifkan roh primordialnya, memperluas persepsinya sepenuhnya untuk mulai menyelidiki. Akan tetapi, seluruh ruangan tetap kosong, tak ada jejak atau aura ketua balai yang tertinggal. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi sangat muram. Pada saat yang sama, ia merasakan krisis yang sangat kuat. Dia punya firasat halus bahwa ketua balai masih di sana, mengawasinya sepanjang waktu. Zhou Yu perlahan membalikkan tubuhnya dan berkata, "Kepala balai, saya sudah lama menyembuhkan diri, dan Anda belum juga bertindak. Kalau tidak salah, luka Anda bahkan lebih parah, dan Anda tidak berani menunjukkan diri dengan mudah. Jika kamu terus bersembunyi, siapa yang tahu berapa lama lukamu akan membuatmu bertahan." Setelah kata-kata Zhou Yu diucapkan, ruangan itu menjadi sunyi senyap, tidak ada yang menjawab. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia melanjutkan. "Aku tahu kau pasti bersembunyi di sini. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk keluar sendiri. Jika kau tidak keluar, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan menghancurkan tempat ini." Energi spiritual yang melimpah di sini, dipadukan dengan sumber api bumi yang luas di bawah Tungkupil, memberi saya keyakinan yang cukup untuk meratakan beberapa kilometer di sekitar sini. Jika itu terjadi, kamu tetap akan mati. Setelah Zhou Yu mengatakan ini, tiba-tiba, dari dalam penghalang susunan itu, terdengar suara marah namun tak berdaya. "Tunggu, jangan mengambil tindakan. Aku akan keluar." Bab 1344. Penyitaan tubuh. Begitu suara itu jatuh, kilatan cahaya putih muncul dalam penghalang susunan, dan kemudian, Hall Master yang seharusnya sudah mati tiba-tiba muncul di hadapan Zhou Yu. Sebelumnya, Zhou Yu hanya berspekulasi bahwa ketua Aola masih hidup, tetapi itu hanya spekulasi. Begitu dia benar-benar melihat Master Aola, pupil mata Zhou Yu mengecil tajam, sarafnya langsung menegang, dan yuan sejatinya mengalir cepat ke seluruh tubuhnya, siap menyerang kapan saja. Namun, kepala Aola buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggu. Aku, bukan orang seperti itu. Orang itu sudah dibunuh olehmu." Kalimat ini kedengaran hampir seperti ocehan orang gila. Wajah Zhou Yu penuh dengan kewaspadaan, indera ketuhanannya tertuju erat pada Hall Master. Namun pada saat yang sama, raut keraguan muncul di wajahnya. "Apa maksudmu?" tanya Zhou Yu dingin. Sang Master Aola berkata dengan putus asa. "Akulah Master Kuil Dewa Pil yang sebenarnya. Yang baru saja kau bunuh adalah tubuh roh primordial yang menyusup ke dalam diriku, mencoba merebut tubuhku." Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Tubuh roh primordial. Kejang tubuh. Guru terhormat Kuil Dewa Pil ditangkap. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Situasi seperti itu sungguh luar biasa. Namun, Zhou Yu samar-samar merasa bahwa kepala balai di hadapannya tampaknya tidak berbohong. Tetapi pada saat ini, Zhou Yu tidak dapat memastikan apakah perkataannya itu benar atau salah. Jadi, dia tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Sang Master Aola, melihat reaksi Zhou Yu, telah menebak pikiran Zhou Yu. Dia berkata tanpa daya, "Sejujurnya, awalnya aku tidak berencana untuk menunjukkan diriku. Meskipun roh primordial itu terbunuh, aku telah ditekan olehnya selama bertahun-tahun, jadi aku sekarang sangat lemah, kurang dari 1/10 dari kondisi puncakku. Lagi pula, aku baru saja mendapatkan kembali tubuhku, dan kekuatanku sama sekali tidak bisa ditampilkan.
Sejujurnya, saat ini saya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Mengingat niat membunuhmu yang begitu kuat terhadap orang itu, kalau aku tidak bersembunyi saat melihatmu, bukankah aku sudah mati? Saya terpaksa mengungkapkan diri saya karena ancaman Anda sebelumnya. Yakinlah, dengan kondisiku saat ini, aku tidak akan menjadi ancaman bagimu. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa sikapku cukup tulus, kan? Zhou Yu sama sekali tidak tertarik dengan kata-kata ini. Apa yang disebut ketulusan itu hanya didasarkan pada kenyataan bahwa Hall Master saat ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Kalau saja dia masih memiliki kultivasi puncak alam kaisar, tidak akan ada omong kosong seperti itu, dan dia pasti sudah menjadi mayat. Zhou Yu berkata dengan dingin. Jadi, apa sebenarnya tubuh roh primordial itu? Ceritakan padaku detail prosesnya. Kepala balai mengangguk. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, semua ini terjadi 7 tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja kembali dari dunia luar, dan ketika aku hendak memasuki ruang kuil Dewa Pil melalui susunan transmisi. Sang kepala balai memperlihatkan ekspresi kenangan dan dengan hati-hati menceritakan kembali kejadian-kejadian tersebut. Sebenarnya, jalannya peristiwa tidak terlalu rumit. 7 tahun lalu, saat Master Kuil Dewa Pil kembali ke ruang kuil Dewa Pil dari dunia luar, di pintu masuk susunan transmisi, dia menemukan sebuah batu aneh. Perlu diketahui bahwa Master Kuil Dewa Pil merupakan seniman bela diri puncak alam kaisar. Dia segera menyadari bahwa batu ini jelas bukan benda biasa. Dia mengumpulkan batu itu dan membawanya kembali untuk dipelajari. Tanpa diduga, saat dia sedang mempelajari batu itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan jiwa yang mengerikan. Karena terkejut, dia diserang di laut kesadarannya oleh kekuatan jiwa yang mengerikan ini, yang sangat merusak roh primordialnya. Dan tepat pada saat itu, jiwa sisa muncul dari batu, menyerbu laut kesadarannya, mencoba merebut tubuhnya. Kepala kuil Dewa Pil terkejut dan geram, dia menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap. Dia bisa merasakan kalau kultivasi lawannya tidak tinggi, hanya sebatas King Realm Summit, namun sayang, jiwa primordialnya rusak parah, dan lawannya mendapat bantuan dari batu aneh itu. Jadi, ia mampu menekan roh primordialnya dalam satu gerakan. Namun, Master Kuil Dewa Pil, sebagai seniman bela diri puncak alam kaisar, masih lebih tangguh daripada seniman bela diri biasa, bahkan dengan roh primordialnya yang terluka. Maka, selama 7 tahun berikutnya, orang yang berusaha menangkapnya berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan roh primordialnya sepenuhnya. Namun dia tetap bertahan dengan keras. Selama periode ini, untuk melestarikan jejak terakhir dari roh primordialnya, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kendali atas tubuhnya, yang menyebabkan tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh orang itu. Begitulah semuanya terjadi. Sang kepala balai tersenyum pahit. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kemunculanmu yang tiba-tiba, dalam beberapa tahun lagi, roh primordialku pasti sudah hancur total. Mendengar kata-kata kepala balai, Zhou Yu juga sangat terkejut. Itulah guru kuil Dewa Pil yang terhormat, seorang seniman bela diri puncak alam kaisar, yang hampir direbut oleh tokoh puncak alam raja. Namun kali ini Zhou Yu mempercayai kata-katanya. Karena dia sendiri memiliki manik dao hukum surgawi. Saat pertama kali memperoleh benda itu, ia menyebutnya Soulbed. Karena dia menemukan bahwa berurusan dengan hal-hal seperti roh primordial dan jiwa, itu sangatlah kuat. Kemudian, sebelum Zhou Yu dapat mengetahui cara menggunakan benda itu, ia secara tidak sengaja menyempurnakannya menjadi inti emasnya sendiri. Dan seniman bela diri puncak alam raja yang disebutkan oleh Master Aula seharusnya adalah murid sejati orang tua itu. Dia tidak mengerti ilmu Taichu, jadi meskipun sudah memegang manik itu bertahun-tahun, dia tetap tidak bisa menyempurnakannya. Namun, justru karena itulah, dia pasti memiliki pemahaman mendalam tentang cara menggunakannya, yang membuatnya hampir bisa menangkap Master Kuil Dewa Pil dengan kekuatan unik manik itu. Zhou Yu, saat itu, menatap ke arah kepala balai dengan ekspresi kosong. Dalam hatinya, dia segera memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Setelah beberapa saat, Zhou Yu menatap ke arah Master Aula dan berkata, "Saya yakin penjelasan Anda tadi sepenuhnya benar. Namun, saya tidak mempercayai Anda sebagai pribadi. Kecuali jika kamu membuka roh primordialmu dan mengizinkanku meninggalkan tanda roh primordial, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu." Mendengar kata-kata ini, ekspresi kepala balai berubah drastis, dan dia langsung menolak. Bab 1345. Manik Dao kedua. Kepala balai jelas sangat menentang dan amat marah terhadap apa yang dikatakan Zhou Yu. Sebagai tanggapan, Zhou Yu tidak berniat menyerah. Dia menatap Hall Master dengan tenang dan berbicara. "Dengan kultivasimu, bahkan jika aku meninggalkan tanda roh primordialku, kau secara alami dapat menghapusnya dengan mudah ketika roh primordialmu pulih. Jadi, mengapa menolak? Aku melakukan ini hanya untuk memastikan kau tidak akan membocorkan rahasiaku. Jika kamu tidak bisa menyetujui bahkan syarat ini, tentu saja aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kamu katakan." Ekspresi kepala balai berubah sedikit namun segera kembali normal.
Zhou Yu mencibir. Apa? Kamu pura-pura bingung denganku. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka kau harus tahu tentang permusuhan antara aku dan orang yang ingin menangkapmu, serta masalah manik dao hukum surgawi. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Mendengar hal itu, sang ketua balai terdiam. Memang, selama bertahun-tahun, dia telah ditekan dengan kejam, tetapi dia mengetahui semua rahasia orang yang mencoba menangkapnya. Termasuk lelaki tua itu, manik dao hukum surgawi, keterampilan Taichu, kultivasi, dan sebagainya. Sejujurnya, bahkan dia cukup tergoda oleh rahasia-rahasia ini. Melihat kepala balai terdiam cukup lama, raut wajah Zhou Yu berubah gelap dan sorot matanya dingin. Seperti kata pepatah, semakin lama penundaan, semakin banyak variabel yang muncul. Pada saat kritis ini, Zhou Yu tidak ingin memberi kepala balai terlalu banyak waktu, jangan sampai terjadi perubahan tak terduga lainnya. Jadi, dia berbicara langsung dan tanpa basa-basi. Saya beri kamu waktu 1 menit untuk memutuskan sendiri. Lebih baik tidak melakukan gerakan berbahaya. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu tidak menyembunyikan niatnya. Ia langsung mengunci Hall Master dengan indera ilahinya, siap bertindak kapan saja. Meskipun orang di depannya terluka parah, dia masih merupakan seniman bela diri puncak alam kaisar, dan Zhou Yu berada di wilayahnya, jadi dia tidak berani ceroboh. Tentu saja, dia berpikir untuk membunuh Hall Master secara langsung. Tetapi kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak bersedia mengambil langkah terakhir ini. Alasannya masih sama. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam kaisar. Lagi pula, Zhou Yu sendiri tidak menaruh dendam terhadap kepala balai, orang yang ingin dibunuhnya adalah murid pengkhianat orang tua itu. Zhou Yu sangat yakin bahwa orang itu sudah meninggal, sungguh, jiwanya tercerai-berai. Oleh karena itu, jika ia dapat menghindari pembunuhan, ia akan menghindarinya, ini juga yang diajarkan orang tua itu kepadanya. Lebih jauh lagi, Taichu Gui Yuan sangat efektif dalam membunuh murid pengkhianat orang tua itu, tetapi apakah itu akan berhasil pada orang lain masih belum pasti. Pada dasarnya dia tidak perlu mengambil risiko ini. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, menitnya hampir habis. Mata Zhou Yu berangsur-angsur berubah dingin. Pada saat ini, ketua balai tiba-tiba berbicara. Dia mendesah. Mendengar ini, Zhou Yu segera berkata, "Karena kamu setuju, maka lepaskan roh primordialmu secara aktif dan singkirkan semua pertahanan." Sang kepala balai tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan Zhou Yu dan segera melepaskan roh primordialnya. Seperti yang dinyatakan oleh ketua aula sendiri, jiwa primordialnya memang telah melemah hingga ekstrim. Roh primordial dari seorang pembangkit tenaga listrik di puncak alam kaisar sebenarnya telah menjadi sama dengan pembangkit tenaga listrik di alam suci. Tanpa menunda, Zhou Yu segera melepaskan kekuatan roh primordialnya, menanamkan tanda roh primordial pada roh primordial Master Aula. Dengan cara ini, jika ketua aula berniat jahat, dia bisa membuatnya mati hanya dengan satu pikiran. Tentu saja, hal ini terbatas pada saat roh primordial Master Aula belum pulih. Namun, Zhou Yu memperkirakan bahwa bagi Master Aula untuk memulihkan roh primordialnya ke puncaknya akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Dalam 10 tahun itu, Zhou Yu yakin ia dapat berkultivasi hingga ke alam kaisar. Saat itu, situasinya akan sepenuhnya berbeda. Semuanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, Zhou Yu menanamkan tanda roh primordialnya di dalam roh primordial Master Aula. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhou Yu juga menghela napas lega. Sang Master Aula diam-diam mengambil kembali roh primordialnya. Dia mendesah dalam-dalam lalu berbicara dengan ekspresi rumit. Sungguh, satu kesalahan kecil saja dapat mengakibatkan penyesalan yang berkepanjangan. Siapa sangka, Master Kuil Dewa Pil yang perkasa, seorang seniman bela diri puncak alam kaisar, akan ditekan sedemikian rupa olehmu, seorang junior. Sekarang, kamu bisa tenang, bukan? Zhou Yu agak memahami suasana hati kepala balai. Namun, dia tidak punya pilihan. Zhou Yu mengangkat bahu dan berkata, "Tentu saja, aku menepati janjiku. Selama kamu bisa menjaga rahasianya, kamu akan aman. Dan aku akan memberimu rasa hormat yang pantas kamu dapatkan." Zhou Yu berjanji. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, Ketua Aula, aku masih belum tahu namamu." Sang kepala balai mendesah. "Mo San." Zhou Yu tersenyum sedikit. "Kalau begitu, Master Aula, haruskah kau serahkan manik dao hukum surgawi itu kepadaku sekarang?" Siapa yang tidak ingin memulai jalur kultivasi? Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkannya. Sang Master Aula perlahan-lahan memejamkan matanya, lalu, disertai riak aura roh primordial yang dahsyat, sebuah manik yang memancarkan cahaya abu-abu cemerlang melayang keluar dari tubuhnya. Manik ini adalah manik dao hukum surgawi lainnya. Melihat manik dao hukum surgawi kedua, Zhou Yu tidak dapat menahan kegembiraan di wajahnya. Dia segera menggunakan keterampilan Taichu untuk menangkap manik dao hukum surgawi ini di udara, lalu menyimpannya dengan hati-hati.
Zhou Yu telah memutuskan bahwa begitu dia meninggalkan kuil Dewa Pil, dia akan segera menemukan tempat yang aman untuk memurnikan manik dao hukum surgawi kedua ini. Melihat Zhou Yu mengambil manik dao hukum surgawi, Master Aula menghela napas lagi dan berbalik. Kepala Balai, haruskah kita pergi sekarang? Zhou Yu bertanya sambil tersenyum. Kepala Balai menggelengkan kepalanya. Pergilah sendiri. Saya ingin berkultivasi di sini dan memulihkan cedera saya. Setelah berbicara, dia menemukan sebuah token dari tubuhnya dan melemparkannya ke Zhou Yu. Zhou Yu menerima token itu dan melihat bahwa token itu terbuat dari Gyokro Es Mystic, diukir dengan pola-pola rumit. Di tengahnya, terdapat huruf kuno untuk, dan. Ini token Master Hall. Melihat token ini seperti melihat Master Hall. Zhou Yu tidak menahan diri, dia menyimpan token dan berkata, "Tenang saja, aku menepati janjiku." Setelah mengatakan ini, Zhou Yu meninggalkan penghalang itu sendirian. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.